Kisah dimulai dengan seseorang berambut putih panjang di tengah apa yang tampak sebagai pertempuran dahsyat. Kita melihat orang ini menggunakan semacam sihir dengan harapan menghubungi penyintas dan meminta orang tersebut untuk sedikit bersuara jika tidak bisa berbicara. Beberapa lingkaran bercahaya muncul saat sosok berjubah putih itu memohon. Namun, rupanya, dialah satu-satunya yang selamat. Di depannya, kita melihat sosok yang pertama kali menyatukan para iblis, menyebabkan kehancuran umat manusia. Kita melihat bahwa bahkan anak-anak pun tidak luput. Untungnya, pria berambut putih itu berada di tempat dan waktu yang tepat. Untuk menyelamatkan bayi yang hampir dilahap, kita melihat anak itu terbungkus sihir hijau terang. Bersamaan itu, kita temukan bahwa para iblis dari alam iblis dan para penyihir menara putih yang mengikuti tokoh utama hampir membahayakan masa depan umat manusia. Makhluk bertanduk itu menyerang dengan pedangnya ke arah pria berambut panjang berjubah putih, namun akhirnya kehilangan kepalanya. Seorang wanita muda berambut hijau muncul dan mengatakan bahwa pada tanggal 28 April ia memastikan kematian imam besar. Dia adalah Edna Sol Laples, naga terakhir di dunia dan pengamat yang mencatat sejarah. Sambil menoleh, wanita muda itu mengatakan ia punya kabar baik dan buruk, maka penyihir itu memintanya untuk mulai dengan bagian yang buruk. Wanita muda itu kemudian mengatakan bahwa pasukan iblis benar-benar menyerang Menara Putih dan membasmi sebagian besar penyihir. Namun, kabar baiknya adalah pasukan kekaisaran tiba lebih cepat dari yang diperkirakan dan berhasil menyelamatkan beberapa yang selamat. Sambil memegang dagunya, pria itu mengatakan bahwa mendengar ini melegakan dan dia tidak menyesali pilihan yang telah dibuatnya karena orang-orang yang dipilihnya ada di hadapannya. Edna bertanya apakah pria itu masih ada yang ingin dikatakan. Sambil melihat sarung tangannya yang kotor, dia meminta wanita muda itu untuk menjaga murid-muridnya karena mereka masih muda dan bersemangat. Dengan membungkuk, wanita muda itu berjanji akan menjenguk mereka sesekali. Seorang penyihir tertawa dan bertanya bagaimana seekor naga bisa menundukkan kepalanya pada manusia biasa, dan Edna kemudian mengatakan bahwa dia pantas. Isyarat itu dan bahwa benua itu, dan dia tidak akan melupakan pengorbanan para pahlawan Menara Putih. Sebelum pergi, lelaki itu mengatakan itu pastilah benar. Terungkap dalam pikirannya bahwa akan menjadi kebohongan jika mengatakan ia tidak menyesali apapun karena ia memang bukan pemimpin yang baik, tetapi jika entah bagaimana ia diberi kesempatan lagi, bahkan jika ia disebut sebagai penjahat. Ia akan menjalani hidup yang egois hanya untuk rakyatnya karena begitulah cara ia ingin hidup. Kita mengetahui bahwa sang master mage Menara Putih, Edna yang disebut sebelumnya, adalah lelaki berjubah putih yang dikenal sebagai Oscar Sage. Kita melihat bahwa pertempuran itu menghilangkan total 153 mage dari berbagai tingkatan, Tuan Menara dan Imam Besar. Suatu saat nanti, di hari yang cerah, seorang anak laki-laki berambut hitam terbaring di tempat tidurnya sementara seorang pemuda berambut biru berada di sampingnya. Tiba-tiba anak laki-laki itu terbangun sangat terkejut hingga tanpa sengaja mengenai pemuda berambut biru yang akhirnya menumpahkan air yang dibawanya dalam sebuah mangkuk. Agak jengkel, pemuda itu mengatakan ia hanya akan mengganti handuk dan sekarang ia basah kuyup, dan anak berambut hitam itu bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasih atas perawatan yang diterimanya. Menempatkan tangannya di dada, tokoh utama bertanya-tanya apakah ia tidur sepanjang waktu. Ia menyadari bahwa hal terpenting adalah ia tidak mati seperti yang ia duga. Meskipun imam besar telah memukulnya, langsung dengan pedang, putus asa ia bertanya keras apa yang terjadi. Seorang pria berambut pirang muncul dan tampak terkejut serta marah karena bocah itu bangun, menyatakan bahwa ia sekarang akan memastikan untuk mengubahnya menjadi manusia sementara bocah berambut biru berusaha menahan amarahnya. Mengejutkan mereka berdua, tokoh utama bertanya bagaimana ia masih hidup. Dengan marah, pria berambut pirang itu bertanya apakah ia juga tidak merasa terkejut bahwa ia masih bernapas. Tanpa mempedulikan ancaman itu, bocah itu memintanya untuk menjelaskan situasi saat ini secara detail karena tampaknya ia seorang penyihir. Dengan mata merah padam, pria itu bertanya apa maksudnya dengan menjelaskan dan hendak menyerang tokoh utama yang mengatakan bahwa ia kehilangan kendali. Dan seharusnya merenungkan perbuatannya serta memohon ampun. Bocah kita, melihat tangan mengarah ke wajahnya, bertanya-tanya apakah penyihir itu adalah pembunuh bayaran yang dikirim setan, dan memutuskan untuk mengaktifkan sihir perlindungan anginnya untuk membuat pergelangan tangan penyerang menekuk seperti jerami, yang karena levelnya rendah, seharusnya berpikir dua kali sebelum menyerang.
Betapa terkejutnya bocah itu, sihir yang diaktifkan mulai melemah. Melihat tangannya sendiri, ia bertanya-tanya apa itu mantra yang payah. Tanpa cedera apapun, pria itu memuji perisai angin protagonis dan mengatakan setidaknya ia tidak main-main dan akan menunda tindakan disiplin untuk penggunaan dana riset secara tidak semestinya agar ia dapat fokus pada pemulihannya. Mencerminkan tokoh utama menyatakan bahwa kaca depan mobil menghilang saat ia menggunakan sihir itu. Dan saat menyadari energinya sangat rendah, pemuda berambut biru itu bertanya apakah ia gila karena menyerang sesepuh Maxen. Tanpa mempedulikan itu semua, Oscar bertanya hari apa dan pemuda itu langsung menjawab tanggal 21 September yang mengungkapkan bahwa pemuda itu telah tidak sadarkan diri paling lama 1 hari. Bingung, tokoh utama meminta pemuda itu untuk menghubungi Lloyd, Gilly, atau Sasha karena ia ingin mendengar apa yang terjadi dari salah satu dari mereka. Pemuda berambut biru. Pemuda itu kemudian bertanya mengapa temannya menyebut nama Tuan Menara dengan begitu tidak formal dan mengapa ia tidak ingat bahwa Lloyd meninggalkan Menara Putih dan menjadi murid Menara Merah bersama Gilly. Bingung, pemuda kita menyadari bahwa pemuda di hadapannya sepertinya tidak berbohong. Lalu ia bertanya apakah, jika demikian, Sasha, seorang anak berusia 5 tahun, adalah Tuan dari Menara Putih. Pemuda itu membenarkan, tetapi bertanya mengapa ia mengabaikan 20 tahun. Dalam pikirannya, Oscar bertanya-tanya mengapa ia begitu marah pada seorang anak laki-laki, dan untuk pertama kalinya saat melihat pantulannya di jendela, ia memperhatikan penampilannya saat ini. Dengan mata terbelalak, ia bertanya pada dirinya sendiri siapa gerangan yang ada di hadapannya. Beberapa waktu kemudian, kita bersama tokoh utama menyadari bahwa 20 tahun telah berlalu sejak kematiannya dan kota tersebut telah berkembang pesat selama periode itu. Kini memiliki mobil dan lampu penerangan jalan, semua berkat revolusi teknik sihir. Mengamati semuanya dari atas, anak laki-laki itu berkata teman-temannya dari kehidupan sebelumnya pasti akan senang melihat semua ini karena saat dunia hampir hancur, banyak yang percaya itu adalah akhir. Namun sekarang misinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pemilik tubuhnya saat ini. Tak lama kemudian, bocah itu mengetahui namanya Oscar Crucian dan dia diasuh oleh Menara Putih sejak usia 10 tahun, seorang penyihir tingkat 1 dari keluarga bangsawan yang hancur dan sangat buruk dalam menggunakan sihir, yang, di bawah tekanan, mengalihkan dana penelitian untuk membeli ramuan ilegal dan setelah meminumnya, pingsan, semua demi meningkatkan kapasitas mananya. Meskipun berisiko tidak akan pernah bangun lagi. Oscar Sage berpikir bahwa bocah itu pasti meninggal setelah minum ramuan tersebut. Namun sungguh mengejutkan, ia malah menemukan bahwa tubuh barunya memiliki terlalu banyak mana untuk seseorang di level 1. Karena sebagian besar berupa mana murni dan tak terdefinisi, ia bertanya-tanya apakah ini akibat tindakan ceroboh Crucian. Tiba-tiba, cahaya biru yang sangat kuat mulai memancar dari perutnya. Bersamaan dengan itu, sesuatu tampak keluar dari jarinya. Setetes cairan hitam lengket menetes ke tanah, membuat anak kita sedikit ketakutan. Setelah menyadari bahwa rupanya zat tersebut beracun, tanpa memahami apapun, ia bertanya-tanya mengapa tubuhnya saat ini keracunan. Namun, tersenyum singkat sesaat kemudian, ia menunjukkan bahwa ia kini sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, dan ramuan itu tidak palsu seperti yang dikatakan semua orang. Akan tetapi, inangnya tidak tahu ada racun dalam botol itu, yang berarti Crucian tidak mati karena ledakan tubuh, melainkan karena jumlah racun yang sangat besar dengan kadar jauh terlalu tinggi untuk digunakan untuk menyingkirkan seorang penyihir level 1. Jadi, jika bukan karena dia, tidak akan pernah ditemukan jejak apapun. Berdiri dari kursi, Oscar menyatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang bermain-main dengan jiwanya, tetapi bagaimanapun juga, ia mendapat kesempatan kedua yang sangat ia inginkan sebelum akhir, dan ia akan menjalani hidupnya yang egois untuk bangsanya seperti yang dijanjikannya, yang terlepas dari semuanya adalah awal yang baik. Sambil memegang ramuan itu, tokoh utama juga berjanji akan membalas dendam pada Crucian, sebagai balasan atas pinjaman tubuhnya. Sementara itu, di pinggiran Saren, kita melihat seseorang mengumumkan ada kabar dari toko. Lagi pula, seorang pria berblazer coklat menegur karyawannya karena tidak memanggilnya bos ketika mendekat. Setelah meminta maaf, pemuda itu memberitahu bahwa seorang penyihir benar-benar menghancurkan toko, membuat pria itu semakin marah besar. Kemudian pelayan itu mengatakan penyihir itu bertanya tentang orang yang menjual ramuan tersebut dan bertanya apakah mungkin Oscar Crucian. Lebih tenang, bosnya berkata tidak,
dan dengan cemas, anak laki-laki itu bertanya apakah mungkin Menara Putih yang memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Sekali lagi, pria itu mengatakan tidak, karena orang yang menjebak Oscar adalah anggota Menara Putih. Seseorang mendekat dan bertanya siapa yang cukup bodoh untuk tidak melepas cincin identitas mereka sebelum melakukan hal seperti itu. Kita melihat Oscar Sage masuk melalui pintu, tetapi orang-orang itu tidak tahu bahwa dia bukanlah Crucian. Dalam hati, anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa dia melacak aroma yang tertinggal di botol dan berhasil menemukan bahwa banyak. Ada beberapa orang yang terlibat. Pria yang duduk di sofa bertanya apakah bocah itu yang merusak tokonya, dan bocah itu menjawab ya, dan dia sangat tertarik dengan pembicaraan bocah itu dan pemuda lainnya, jadi mereka bisa melanjutkan percakapan. Kehabisan kesabaran, bos mengatakan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk melepaskannya, tetapi dalam hal ini, tidak ada pilihan lain. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangani protagonis, yang langsung menurut. Dengan tatapan gelap, Oscar mengatakan bahwa jika itu permainan yang diinginkan pria itu, dia ikut bermain. Dia segera melancarkan sihirnya yang bernama Wing Cutter pada pria itu, yang mengakibatkan pria itu mengalami cedera serius. Dalam pikirannya, bocah kita menunjukkan kekecewaan karena ia tidak hanya membidik kepala. Terkejut, pria berblazer coklat itu berteriak, meraih revolvernya sambil mengutuk Oscar. Beberapa peluru melesat ke arah bocah itu, tetapi ia tersenyum, mengatakan bahwa ini cukup menarik. Ia kemudian mengaktifkan perisainya sambil bertanya-tanya prinsip apa yang digunakan untuk menghasilkan energi sebanyak itu. Tercengang, pria itu bertanya bagaimana ia menghentikan peluru, membuat bocah itu terkejut karena mengetahui nama benda-benda itu. Ia kemudian mengatakan bahwa sel menarik peluru itu, ia akan mengembalikannya untuk saat ini. Tanpa pelindung tubuh, lawan protagonis itu hanya menerima serangan tanpa bisa berbuat apapun. Bahkan terluka, ia terus melontarkan hinaan, tapi Oscar memperingatkan bahwa tak seorang pun akan mendengar apapun karena ia telah membuat ruangan kedap suara. Terkejut, pria itu bertanya bagaimana mungkin, dan Oscar menjelaskan ia menggunakan soundbin. Sekarang, ia ingin pria itu bekerja sama dan mengatakan siapa yang telah menjebaknya. Masalahnya, pria itu tetap keras kepala, sehingga akhirnya ia mendapat tendangan di wajah. Dari atas, Oscar menunjukkan kekaguman pada kenyataan bahwa lawannya lebih memilih mempertahankan harga dirinya, lalu mengaktifkan mantra lain sambil tetap menginjak wajah pria itu. Di tanah, pria itu mulai berteriak. Tokoh utama kemudian berkata bahwa sekarang setelah ia menyalurkan angin ke tubuh pria itu, ia pasti merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dia menyatakan bahwa ia tidak suka menyakiti orang lain karena kebisingannya. Memohon, pria itu meminta agar dia berhenti dan mengatakan akan menceritakan semuanya. Menonaktifkan sihirnya, tokoh utama meminta pria itu menceritakan semua yang ia ketahui tentang pembunuh bayarannya. Dengan tangan di lehernya, pria berblazer itu mengatakan bahwa ia dibayar untuk menjual ramuan itu kepada anak laki-laki itu dengan harga murah, dan orang di baliknya menutupi wajahnya dengan tudung, tetapi mengenakan cincin menara putih. Berpikir, anak laki-laki itu menyimpulkan bahwa itu hanya tipuan untuk menyesatkan pria itu. Masih putus asa, pria itu mengatakan bahwa orang misterius itu memiliki aroma mint yang menyegarkan. Menyimpan semua informasi itu dalam pikirannya, tokoh utama bertanya bagaimana rencananya untuk menghadapi konsekuensinya setelah kematiannya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia tidak menyangka Menara Putih akan melakukan investigasi, memberikan informasi yang lebih berharga lagi. Tentang pemindahan 4 menara sihir utama, sesuatu yang sama sekali tidak diketahui Oscar. Tokoh utama mengatakan bahwa ia lupa tentang hal itu setelah meminum ramuan, dan pria itu kemudian mengatakan akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Berdiri, pria berpakaian coklat itu berjalan ke lemari, dan kembali dengan beberapa map, menyatakan bahwa di dalamnya terdapat semua dokumen yang relevan. Oscar memutuskan untuk mulai dengan map berisi informasi tentang Menara Putih, yang menyebutkan bahwa setelah pengorbanannya, di antara semua menara sihir, Menara Putih menghasilkan hasil terburuk. Tahun sebelumnya, khawatir, anak laki-laki kita bertanya-tanya mengapa Menara Putih tidak memiliki sihir tingkat lanjut jika ia meminta Etna untuk menjaganya. Kemudian ia meminta pria itu untuk menceritakan situasi terkini keempat menara sihir utama. Kita mengetahui bahwa Menara Kuning di timur, yang mengendalikan petir, memulai era besar teknik sihir, sementara Menara Biru di selatan berkontribusi pada penyediaan air bersih,
pertanian, dan bisnis ramuan. Sementara itu, Menara Merah di barat, yang berhubungan dengan gurun, bekerja sama dengan pasukan keamanan, dan membantu misi penaklukan monster. Anak laki-laki kita kemudian bertanya tentang Menara Putih. Pria itu mengatakan bahwa menara itu hanya melakukan pengiriman, membuatnya terkejut. Karena dia tak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Oscar memutuskan untuk bertanya apakah yang dimaksud pria itu adalah pengiriman barang, dan pria itu membenarkan, mengatakan bahwa menara itu memiliki kesatria angin yang dapat terbang, mengungkapkan bahwa situasi ini jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan sang protagonis. Karena di masa lalu, para penyihir Menara Putih menjelajah langit dan menguasainya, disamakan dengan naga dan elang. Dengan tangan di wajahnya, bocah itu bertanya siapa yang bertanggung jawab atas ini, dan pria itu mengatakan, sepengetahuannya, itu adalah penguasa tempat itu saat ini, membuat sang protagonis menyadari bahwa itu adalah salah satu murid lamanya. Mengubah topik pembicaraan, dia bertanya mengapa Menara Biru menerima jenis pekerjaan usaha selain ramuan. Pria itu kemudian mengatakan bahwa menara itu memiliki monopoli pasar ramuan. Dengan itu, mereka fokus menjual air bersih dengan harga tinggi dan mendatangkan hujan ke daerah kering. Tidak mengerti, tokoh utama mempertanyakan alasan penjualan air bersih dan mengetahui bahwa itu adalah tren baru di kalangan orang kaya. Kesal, dia mengatakan para penyihir Menara Biru bertingkah seperti badut hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kembali ke dokumen, anak laki-laki itu menemukan bahwa Festival Ksatria Putih adalah kesempatan terakhir bagi Menara Putih untuk membuktikan nilainya. Masalahnya adalah acara itu akan terjadi hanya dalam 7 bulan. Tiba-tiba, pria itu mengatakan ada yang salah dengan tubuh, membuat Oscar bertanya-tanya apakah ia harus menyelamatkannya karena informasi berguna yang diberikannya. Membaca dokumen tentang Menara Kuning, ia menemukan banyak kejahatan yang dilakukan di sana dan terdiam tak percaya. Berdiri, ia mengatakan bahwa orang itu nyaris sampah berjalan, menunjukkan bahwa ia memilih untuk tidak menyelamatkannya, sembari berharap secara tersirat bahwa orang itu akan menjadi pribadi yang baik di kehidupan selanjutnya. Keesokan paginya, di Menara Putih, kita melihat Oscar tiba di kamarnya, benar-benar kelelahan. Duduk di kursinya, ia tak percaya begitu lelah hanya karena menggunakan beberapa mantra dasar, dan ia bertanya-tanya apakah, dalam keadaannya saat ini, ia akan mampu menggunakan sihir itu, sihir yang menjadikan dia penyihir terhebat dalam sejarah manusia, Win Archev. Mencoba menggunakan mantra itu, bocah itu menyadari mantranya memudar dan menyimpulkan bahwa ia masih belum bisa menggunakannya, dan ia membutuhkan gambaran lengkap kondisi tubuhnya saat ini melalui pemindaian sihir, sambil terus mempelajari informasi tentang Oscar Crucian, karena ingatannya kacau dan sangat penting untuk mengetahui segalanya tentang tubuh yang ditempatinya jika ia ingin menyelamatkan tubuh itu. Kita mengetahui bahwa pemuda yang meninggal adalah pewaris Count Crucian dan satu-satunya yang selamat dari kebakaran hebat itu. Kekuatan bocah itu dikenali sejak dini oleh para penyihir, sampai-sampai terjadi perkelahian memperebutkan perekrutannya. Oleh karena itu, selama 6 tahun, selama bertahun-tahun kuliah sihir, ia hanya mendapatkan nilai tinggi, dan melalui publikasi tesisnya, membuktikan kepada semua orang bahwa ia memang jenius. Namun, ia tak pernah naik level melebihi level 1 dan hidup cukup sengsara, semua karena sindrom defisiensi mananya yang mencegahnya menjadi penyihir hebat. Mata tokoh utama kami melebar saat ia menemukan bahwa inangnya mengidap penyakit, sambil berpikir bahwa kini semuanya masuk akal. Tiba-tiba, ia menyadari pemindaian telah selesai, memilih untuk melihat hasilnya segera, sudah menduga hal terburuk. Namun, sungguh mengejutkan, sindrom defisiensi mana yang disebut-sebut itu tidak teridentifikasi, dan semua masalah anak itu terjadi. Karena seseorang telah menyegel sirkuit sihirnya. Kami menemukan bahwa sindrom tersebut adalah penyakit di mana seseorang tidak dapat mengedarkan atau mengumpulkan sihir, dan jumlah sirkuit fisik yang dimiliki penyihir menentukan levelnya. Namun, keadaan Crucian berbeda, karena sirkuit fisiknya tidak cacat secara alami, tetapi sengaja dikekang oleh seseorang. Dalam pikirannya, tokoh utama bertanya-tanya bagaimana bocah itu tidak menyadari bahwa ia menderita sindrom tersebut jika ia jenius. Kemudian ia mengatakan akan lebih baik jika bocah itu menulis buku harian, karena menurut Frank, pemuda itu seorang pecandu alkohol, tetapi sekarang ia tidak tahu apakah itu kepribadian yang sengaja dibuat. Dan Case Crucian telah menemukan bahwa sirkuitnya telah diblokir dengan sengaja dan memutuskan untuk bertindak. Seperti Playboy,
dan memilih ramuan terlarang itu semata karena ia tidak mempercayai siapapun, sehingga perlu melepaskan belenggu yang mengikatnya sendiri. Meletakkan beberapa buku di atas meja, Oscar menyatakan bahwa ia akan mampu melepaskan ikatan itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah buku tentang penafsiran ulang sihir dasar. Bertekad untuk tidak membuang waktu, tokoh utama mulai membolak-balik halaman dan menemukan berbagai catatan tentang mantra termasuk pemotong angin, perisai angin, dan mantra senjata. Oscar menyadari bahwa konsep-konsep itu mirip dengan cara ia sendiri merapal mantra, dan bahwa dalam buku ini terdapat beberapa mantra yang dibuat oleh inangnya dari awal. Yang berarti, bahkan tanpa bisa menggunakan sihir sendiri, anak laki-laki itu melakukan eksperimen dalam pikirannya sendiri. Setelah lebih banyak membaca, anak laki-laki kita menyimpulkan bahwa cara dia menafsirkan teori sihir mirip dengan Crucian, dan bahwa pemuda itu tidak pernah menyerah pada sihir atau bekerja lebih keras daripada orang lain karena itu adalah passionnya. Lebih jauh lagi, anak laki-laki itu menuliskan dedikasi di buku itu, berharap catatannya akan terbawa angin sepoi-sepoi menuju Menara Putih, menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang dia lakukan ketika meminum ramuan itu. Satu-satunya kendalanya adalah harus melakukan semuanya sendirian. Dengan demikian, penyihir Oscar Crucian adalah seorang pemuda yang tidak pernah berhasil karena takdirnya yang kurang beruntung dan berjalan diam-diam di jalan sepi. Setelah membaca semuanya, tokoh utama memutuskan untuk duduk di sofa, bertekad atas nama Tuan ke-17 dari Menara Sihir, ia akan melepaskan simpul yang tak pernah bisa dilepaskan oleh anak laki-laki itu, dan membuat semua orang yang dengan kejam mematahkan sayap Crucian bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Tiba-tiba, kita melihat tempat lain. Berjalan di sekitar rumah hijau, Oscar bertanya-tanya mengapa ia melakukan itu. Karena yang terakhir ia ingat adalah tertidur setelah kelelahan mencoba melepaskan simpul di sirkuit fisik. Tiba-tiba, seseorang memanggil, "Tuan," menarik perhatiannya. Saat ia mendekat, tokoh utama melihat dirinya bersama 3 anak-anak, cepat menyadari bahwa ini terjadi karena kutukan mimpi yang dilemparkan oleh Viscount Mimpi Buruk, yang membuatnya kembali ke masa lalu setiap kali dia tertidur. Artinya, kutukan itu terikat pada jiwanya, bukan pada tubuh fisiknya, seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Sambil menyaksikan kejadian itu, bocah itu bertanya-tanya apakah dia beruntung, karena mimpinya tentang murid-muridnya tidak terpengaruh. Memberikan pelajarannya, Sage mengatakan bahwa meskipun secara fisik sihir mungkin terlihat sama, sihir dikategorikan menjadi 4 jenis. Lloyd kecil bertanya apakah Menara Putih mengejar jenis harmonisasi dan tersenyum, sang protagonis mengiyakan. Sasa kemudian bertanya apakah setiap menara sihir memiliki jenis sihir yang disukai dan Oscar mengiyakan. Menjelaskan mengapa menara-menara tersebut menempatkan tipe sihir yang paling sesuai dengannya. Gilead mengangkat tangannya dan mengatakan ia ingin memiliki sihir tipe percepatan karena hal-hal yang lambat itu membosankan. Gadis kecil itu kemudian bertanya bagaimana cara mereka mengetahui tipe sihir apa yang mereka miliki sejak lahir. Oscar mengatakan itu lebih sederhana dari yang dia kira dan meminta gadis itu untuk melancarkan sihir yang ia gambar di depannya. Menggunakan jari telunjuknya, Sasa menyadari sesuatu sedang terjadi. Tersenyum, tokoh utama mengatakan bahwa mantra ini tidak terlalu cepat dan mematikan, melainkan seimbang. Oleh karena itu bertipe harmonis, yang membuat gadis berambut merah itu senang karena ia memiliki tipe sihir yang sama dengan gurunya. 2 anak laki-laki lainnya mengatakan mereka ingin mengambil uji coba juga. Dengan cepat, protagonis mengatakan sihir Gilead adalah tipe percepatan sementara sihir Lloyd adalah tipe khusus. Bocah itu bertanya apakah mungkin untuk mengubahnya dan Oscar mengungkapkan bahwa tipe khusus itu langka dan hanya 0,2% penyihir yang memilikinya. Tetap saja, si kecil mengatakan ia lebih suka seimbang seperti dia. Penyihir itu kemudian bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena ia berencana memberikan pelajaran privat sebanyak mungkin kepada bocah itu karena tipenya, mendengar itu membuat Lloyd mulai berubah pikiran. Tetapi pertama-tama ia bertanya apakah itu benar. Menegaskan, protagonis mengatakan bahwa penyihir tipe khusus lebih sulit meningkatkan kemampuannya tanpa guru yang tepat. Itu saja yang dibutuhkan si kecil untuk mendengar. Setelah itu, mereka berjanji dengan jari kelingking. Namun sekarang, Boy tak bisa berhenti memikirkan bagaimana anak yang dijuluki manusia janji itu sedikit nakal. Sementara ia merasa bersalah karena bagaimanapun juga, Lloyd hanyalah seorang anak saat itu. Tiba-tiba, suara dari pengeras suara membangunkan Oscar.
Sebuah suara mengumumkan ini pengumuman ruang siaran dan nama protagonis mulai menggema di seluruh tempat saat orang tersebut memintanya melapor ke laboratorium 4202. Menuju lift, bocah itu berpikir bahwa ia masih memiliki 8 sirkuit fisik yang harus dibuka. Kemudian terungkap bahwa selama proses itu ia mendapatkan 2 jalur sirkuit mana dan mencapai level 2. Setelah memasuki sebuah ruangan, seorang pria bertanya kabar anak itu setelah Frank mengatakan ingatannya kembali. Mendekat, Oscar menjawab bahwa ingatannya memang kembali. Saat ia menatap Max dan Bis, sesepuh Menara Putih berusia 45 tahun, kita mengetahui bahwa pria itu adalah junior yang bergabung dengan Menara bertahun-tahun setelah Sage, dan orang yang sangat jujur, yang selalu mengikutinya sambil memanggilnya senior dan kemudian Tuan Menara Sihir, yang menurutnya menggemaskan. Masuk ke dalam lamunan, tokoh utama bahkan tak menyadari ia tersenyum, yang membuat Max bertanya alasan ekspresi tersebut. Sambil mengatakan ia menerima laporan bahwa kepala keluarga Gordon dan kepala penegak hukum telah dibunuh, Oscar menyangkal keterlibatannya. Keterlibatan dalam kejadian itu, tetapi mengatakan dia tahu alasannya, bahwa keduanya telah mencoba membunuhnya. Sambil menyerahkan map kuning, tokoh utama mengatakan ramuan itu beracun dan di dalamnya terdapat biaya komisi dan buku yang menjelaskan semuanya, karena setelah menemukan kejahatan itu, dia menjadi seseorang yang perlu dibungkam. Maxim mengatakan bahwa uang itu memang tampak sah. Oscar kemudian mengatakan bahwa buku laporan itu berisi isi dari sebuah kontrak pembunuhan. Pria itu menegaskan bahwa dalam hal ini, dia akan membiarkan kejadian itu berlalu dan berterima kasih padanya. Tokoh utama bertanya apakah dia bisa meminta bantuan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin bertemu dengan pemimpin Menara Sihir. Orang tua itu mengatakan bahwa tidak akan sulit karena para penyihir sering berdiskusi sihir dengannya. Namun, dia baru bisa bertemu dengannya 6 bulan lagi. Khawatir dan penasaran dengan festival yang akan datang, anak laki-laki itu bertanya mengapa. Maxim mengatakan wanita muda itu sedang pergi menjalankan tugas penting, karena mage tingkat tinggi sedang tidak ada. Oscar kemudian bertanya level apa Master Menara itu. Tanpa ragu, pria itu menjawab bahwa dia adalah penyihir level 7. Dalam pikirannya, anak laki-laki itu merasa ada yang tidak beres, karena Sasha seharusnya sudah mencapai level 8 saat ini. Kembali ke laporan, sang tetua mengatakan sayatan mayat itu bersih dan bertanya apakah anak laki-laki itu telah kembali berlatih sihir ofensif. Oscar berbohong dan mengatakan dia berlatih, sementara dia berpikir, lalu pria itu berkata, kalau begitu, dia boleh pergi. Tokoh utama meninggalkan ruangan, tetapi seseorang sepertinya akan masuk. Itu wakil ketua Menara Sihir yang mengatakan ia datang untuk meminta Maxim agar tidak terlalu keras pada pemuda yang baru saja pergi. Yang lebih tua mengatakan ia harus menegur pemuda itu agar tidak menimbulkan masalah. Hamil mengerti, tetapi khawatir padanya. Karena meskipun itu sihir dasar, tidak mungkin bisa dikuasai begitu cepat, artinya Oscar diam-diam belajar. Tersenyum, pria itu mengatakan pemuda itu memang licik. Menutup pembicaraan, wakil ketua mengatakan mereka harus pergi ke pertemuan para tetua, di mana tetua Fidelina menunggu. Jauh dari sana, di lantai 10, tokoh utama memutuskan untuk mengunjungi tempat ia dulu mengajar murid-muridnya, yang sekarang tampak kosong. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekat dan tampak senang bertemu Oscar. Dialah Wilter, manajer fasilitas Menara Sihir. Melihat pemuda itu tidak mengingatnya, pria itu berkata bahwa rupanya desas-desus itu benar. Khawatir, tokoh utama bertanya seberapa luas kabar tentang kehilangan ingatannya tersebar dan mengapa pria itu memanggilnya Tuan Muda Oscar. Tersenyum, Wilter berkata ia bekerja di sana ketika mantan pemimpin Menara Sihir masih hidup dan bahwa orang tersebut adalah Tuan Besar Oscar. Tersenyum, pemuda itu mengatakan ia menyukai gelar itu dan akan menggunakannya juga. Pria tua itu lalu mengatakan bahwa ia senang sekali menjadi teman bicara anak itu, tetapi ia akan segera meninggalkan menara. Karena selama berada di sana ia telah melayani 3 majikan dan tidak seperti rekan-rekannya, ia satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya alasan ia bertahan begitu lama adalah apa yang dikatakan majikan sebelumnya saat upacara pelantikannya, bahwa setiap orang yang tinggal di sana sangat dibutuhkan. Maka, ia mulai bekerja percaya bahwa ia adalah anggota sejati Menara Putih. Oscar kemudian mengatakan majikan sebelumnya pasti serius. Wilter lalu berkata itulah tepatnya mengapa ia berhenti, membuat tokoh utama cukup bingung,
menjelaskan bahwa pria itu mengatakan bahwa seperti yang mungkin ia ketahui Menara Putih bukanlah. Keadaannya baik-baik saja, tetapi keuangannya tidak seperti dulu. Bulan depan ia akan genap bekerja selama 42 tahun di sana. Oscar bertanya apakah itu karena penghargaan masa kerja panjang. Kami mengetahui bahwa selain medali, mereka yang bekerja di menara selama 40 tahun menerima 200.000 chinos. Wilter menggelengkan kepala, mengatakan Menara Putih tidak lagi mampu memberikan penghargaan seperti itu karena untuk melakukannya, banyak hal yang berisiko tinggi harus dilakukan, sesuatu yang tidak bisa ia terima karena tempat itu adalah kampung halaman keduanya. Dalam pikirannya, anak muda itu mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka situasinya seburuk itu dan ia mengira Menara Biru terlalu boros hanya demi keuntungan. Tapi sekarang siapa dia untuk mengkritik karya orang lain yang menjadi yang terhebat dalam sejarah melalui kerja keras, sementara ia sendiri hanya memiliki gelar yang tak berarti karena ia membiayai penghargaan yang seharusnya diterima orang lain. Tiba-tiba, lelaki tua itu menarik perhatian Oscar. Melihat Oscar mengepalkan tangannya erat-erat, lelaki tua itu bertanya mengapa ia melakukan itu. Sadar telah melukai tangannya sendiri, tokoh utama itu bertanya kapan Wilter berencana pergi. Lelaki itu menjawab, 2 minggu lagi. Setelah membalut luka anak laki-laki itu, ia menyuruhnya menemui perawat untuk mendapatkan obat. Oscar kemudian mengatakan ia berharap lelaki itu akan tetap menjadi teman bicaranya karena ia tidak perlu pergi karena Oscar akan memastikan keberadaannya di sana setelah ia menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang. Setelah percakapan itu, kita melihat tokoh utama duduk di mejanya, merenungkan bagaimana ia akan memenuhi janjinya karena pilihannya hanya riset, kuliah, dan pesanan, tetapi uang dari kegiatan itu butuh waktu untuk masuk. Karena membutuhkan bisnis yang menghasilkan uang cepat, ia mempertimbangkan untuk terjun ke perdagangan ramuan. Tiba-tiba, sesuatu di koran menarik perhatiannya dan membuatnya tampak terkejut. Jauh dari sana, di kantor wakil kepala, seorang wanita bertopi lebar berkata ia tidak bisa mengabaikan Aldo kali ini. Ini Fidelina, sesepuh Menara Putih dan penanggung jawab keuangan, yang tidak percaya Maxim setuju dengan situasi tersebut. Berteriak, wanita itu menyatakan bahwa mencuri adalah kebiasaan yang hanya keadaannya memburuk, tetapi pria itu mengatakan Fidelina tak perlu khawatir. Lagi pula, tak banyak lagi yang bisa dicuri dari menara itu. Marah, Fidelina menuntut agar dia berhenti membantahnya dan langsung mengasingkan si pelaku. Tidak sabar dengan pertengkaran itu, Hamil mengatakan pengasingan adalah hukuman yang terlalu keras, karena itu sama saja dengan penyiksaan bagi seorang anak. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar anak laki-laki itu membayar kembali 3 kali lipat jumlah dana penelitian yang dicuri secara pribadi. Tidak puas, wanita itu mengatakan mereka kekurangan dana dan perlu mengambil keputusan cepat, seperti menjual peralatan dari ruang produksi ramuan karena fasilitas itu sudah tidak banyak digunakan lagi. Namun, wakil kepala mengatakan dia tidak bisa mengizinkan itu. Karena ruangan itu adalah tempat para penyihir berkumpul untuk mempelajari sihir dan berbagi pengetahuan, dan mereka tidak bisa begitu saja menjual masa depan untuk memuaskan keinginan Tei. Dengan pesimis, Fidelina bertanya apakah mereka masih punya masa depan lagi, karena mereka sudah menunggu 20 tahun, yang membuat Maxim marah. Tanpa gentar, wanita itu meminta Hamil untuk mendukung usulannya, dengan alasan bahwa bahkan jika ada seorang jenius yang mampu menyelamatkan menara, orang itu tidak akan datang kepada mereka. Sebelum sang sesepuh menjawab, terdengar ketukan di pintu, mengejutkan semua orang. Wakil kepala mengundang tamu tersebut masuk. Itu Oscar, yang dengan sopan memperkenalkan diri dan menyapa ketiganya. Mendekat, bocah itu mengatakan ia punya saran, tetapi membutuhkan izin untuk memulai bisnis. Marah, Fidelina mengatakan itu hal yang konyol untuk diminta setelah menggelapkan dana riset beberapa hari lalu. Mengabaikannya, tokoh utama mengatakan dia menemukan sesuatu di koran. Properti 27 ditutup karena wabah influenza. Hamil mengatakan dia sudah mendengarnya dan orang-orang menyebutnya flu cadence. Tetapi karena formula vaksin hilang 20 tahun yang lalu, tidak banyak yang bisa dilakukan. Anak muda kita mengatakan Menara Biru juga gagal menciptakan penawarnya, dan karena itu dia ingin mencoba menjual vaksin untuk flu untuk menghidupkan kembali monopoli Menara Putih atas pasar itu. Mentertawakan, wanita bertopi itu mengatakan itu bahkan tidak layak didengarkan. Sebagaimana menara-menara ajaib dan perusahaan farmasi telah menginvestasikan banyak uang untuk tenaga kerja tanpa hasil.
Namun seorang pemuda berusia 20 tahun mengaku bisa melakukannya, mengubah keyakinan protagonis karena mungkin dia benar. Tapi ia lupa bahwa pemuda itu jenius. Mendengar itu membuat Fidelina semakin marah, hingga biji-bijian seperti akan meletus di dekat matanya. Sambil berteriak ia bertanya bagaimana pemuda itu bisa mengatakan hal seperti itu setelah mencuri 25.000 senos untuk membeli ramuan ilegal, yang hanya menunjukkan ketidaktahuannya total dalam hal uang. Hamil memotong pembicaraan, menyatakan bahwa Oscar ada di sini untuk mengajukan peluang investasi resmi, jadi kekasaran seperti itu tidak perlu. Tenang, wanita itu meminta maaf. Dalam pikirannya, tokoh utama akhirnya mengerti bahwa Fidelina membencinya karena Fidelina adalah bendahara menara. Meski begitu, ia meminta wakil kepala untuk mempertimbangkan permintaannya, berpikir dalam hati bahwa ia telah berubah. Pria itu bertanya mengapa ia begitu yakin itu jenis flu tertentu. Tanpa ragu, bocah itu menyuruhnya memeriksa halaman 2 koran, yang menyebutkan bahwa Uskup Agung Baldwin tiba-tiba mengubah rencana perjalanan ziarahnya dan akan tinggal di Siren selama sebulan. Terungkap bahwa pria itu termasuk dalam Ordo Eltera, yang berbakti kepada Ibu Pertiwi, dan ketujuh Uskup Agung seharusnya merupakan orang-orang yang paling berbudi luhur. Namun kenyataannya sangat berbeda, karena untuk menjadi kardinal, peringkat kedua dalam kekuasaan. Sesuai perintah, banyak dana kampanye yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mereka diizinkan tinggal hingga 1 bulan di sebuah kota, dan untuk itu, mereka membutuhkan uang dari bangsawan dan pedagang. Dan karena Siren semakin kecil, tinggal menghubungkan fakta-fakta tersebut. Maxim mengatakan anak laki-laki itu benar, tetapi ia mengira kunjungan Uskup Agung hanya untuk meminta doa dan berkat. Anak laki-laki kita mengatakan itulah sebabnya hal itu aneh. Mengapa meminta doa dan berkat untuk tanah kering, terutama dengan rute perjalanan anggota Ordo Eltera yang sudah dipilih, karena ia tahu bahwa Uskup Agung tinggal di Nox selama sebulan sebelum datang ke Siren, dan akan tetap tinggal di Mos dalam jangka waktu yang sama. Semua demi menunda kunjungan ke Vince sebisa mungkin, meskipun kota itu ada di rute yang telah ditentukan. Karena, jika terjadi insiden selama perjalanan suci ini, itu pada dasarnya hukuman mati bagi seorang Uskup Agung yang ingin menjadi kardinal. Pria berambut pirang itu kemudian mengatakan bahwa, jika demikian, Uskup Agung itu tahu tentang wabah flu dan ia mengulur waktu sampai situasinya teratasi. Fidelina menyatakan bahwa anak laki-laki itu memang pandai menganalisis, sesuai harapan dari seorang penyihir teori. Hamil mengatakan ia mengerti apa yang Oscar katakan. Namun, ia tidak dapat secara resmi mendukungnya, karena itu akan menghambat pendanaan mantra-mantra lainnya. Tetapi ia akan ingin menginvestasikan uang pribadinya dalam bisnis anak laki-laki itu. Mendengar ini membuat wanita bertopi itu terkejut, tetapi sang pemimpin mengatakan tidak apa-apa. Kemudian dia bertanya pada Oscar apakah 30.000 sen cukup. Dalam pikirannya, tokoh utama mengungkapkan bahwa itu bahkan tidak cukup. Setelah pertemuan itu, kita melihat Oscar di ruang produksi ramuan, bertekad untuk melanjutkan rencana B, yaitu membuat sampel vaksin dengan uang yang diterimanya untuk mendapatkan lebih banyak dari Uskup Agung, karena lebih baik mengambil uang dari seseorang yang putus asa. Kemudian Oscar menyatakan bahwa sekarang saatnya untuk bertindak lebih keras. Beberapa waktu kemudian, kita melihat anak laki-laki itu mengamati cairan merah di dalam labu. Memindahkan suatu zat ke tempat lain, ia berkata saatnya telah tiba. Dan setelah melepas kacamatanya, ia menunjukkan kepuasan atas karyanya. Menyatakan bahwa, seperti kata pepatah, seorang ahli sejati selalu menjaga kualitasnya. Bocah berkerudung biru itu mendekat, membawa beberapa tas dan berteriak bahwa punggungnya hampir patah. Namun ia telah mendapatkan semua ramuan obat yang dibutuhkan, lalu meminta sesuatu untuk diminum. Tokoh utama berkata ia punya ramuan penghilang lelah dan memberikannya pada pemuda itu, yang kemudian berterima kasih. Setelah meminumnya, ia mengatakan ramuan itu enak dan hangat dan bertanya apakah si bocah yang membuatnya. Melihat ramuan-ramuan itu, Oscar menjawab ya. Dan bocah itu kemudian berkata ia telah memilih bahan-bahan terbaik. Sambil tersenyum, anak laki-laki kita berkata bahwa temannya harus menjadi pedagang karena memiliki penglihatan yang tajam. Pemuda itu lalu menjawab itu rencananya setelah masalah di menara selesai, tetapi akhirnya mendapat jitakan di kepala dari Oscar. Oscar berkata ia tak kuasa menahan diri. Sambil memegang kepalanya, pemuda itu bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang, karena Fidelina menyuruhnya membantu tokoh utama.
Anak laki-laki kita kemudian mengatakan mereka bisa mulai dengan memindahkan bahan-bahan. Meskipun, dalam hatinya, ia tahu ia tidak membutuhkan asisten. Dalam pikirannya, ia berkata menara putih penuh dengan anak-anak berbakat tetapi bermasalah, yang jika mereka bekerja sama, akan sangat berkontribusi pada penguatan menara. Dan salah satu orang itu adalah Frank Sirius. Anak laki-laki bermata biru itu kemudian bertanya apakah barang-barang yang dibelinya tidak beracun. Kita tahu dia sedang membicarakan bunga lili lembah hitam, kamelia merah, jamur hantu, dan merva. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa meskipun bahan-bahan tersebut beracun, itu tidak berarti tidak bisa digunakan sebagai obat setelah beberapa proses pengolahan. Misalnya, merebus ramuan tersebut selama sekitar 12 jam, masalahnya hanya nutrisi juga akan berkurang. Oscar kemudian bertanya apakah Frank mengenal masakan bernama dumplings, yang digunakan untuk membuat pangsit kukus. Pemuda itu mengatakan iya, dan tokoh utama kemudian mengatakan bahwa dengan masakan itu, mungkin untuk menghilangkan racun dari ramuan dan mempertahankan nutrisinya. Terkejut, anak laki-laki itu mengatakan bahwa jika demikian, memonopoli pasar ramuan seharusnya. Mungkin, anak laki-laki itu setuju, dan setelah beberapa waktu, kita melihat bahan-bahannya melunak, yang membuat detoksifikasi lebih mudah. Mengaktifkan sihir pengeluaran udaranya, tokoh utama memulai prosesnya, menciptakan awan uap merah muda sambil mengatakan bahwa sekarang tinggal mengekstrak racun dari asap itu. Terfokus, dia meminta Frank untuk memperhatikan. Setelah memisahkan racunnya, anak laki-laki itu menyatakan bahwa sisa uapnya bersih, jadi dia hanya perlu mencampur semuanya dalam proporsi yang tepat, sehingga menghasilkan obat untuk flu cadena. Frank berdiri dengan mulut terbuka, tetapi Oscar mengatakan sudah waktunya baginya untuk mencoba. Berpikir dalam hati, anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menggunakan jenis sihir berbeda secara bersamaan, tetapi ia tak bisa mengatakan itu pada protagonis. Mengamati semuanya, penyihir berambut hitam itu menyadari kendali mana anak laki-laki itu tampak tidak stabil, namun tidak buruk. Namun, hanya itu, tidak mampu menyelesaikan prosesnya. Frank bertanya apakah anak laki-laki itu menggodanya, karena dibutuhkan level 4 atau 5 untuk melakukan itu, tetapi ia masih di level 3. Protagonis kemudian mengatakan anak laki-laki itu harus menganggap proses itu sebagai konfigurasi bagian-bagian dalam pikirannya, di mana di sisi kiri ia akan menggunakan sihir A dan di sisi kanan sihir B meminta Frank untuk mencoba lagi. Anak laki-laki kita mengatakan ia tidak punya apapun untuk dirugikan. Akhirnya, prosesnya tampaknya mulai bekerja, membuat anak laki-laki itu terkesan karena sekarang dia sudah belajar cara melakukan sihir ganda, yang ternyata tidak sesulit itu. Bingung, Frank bertanya mengapa tidak ada yang pernah mengajarkannya teknik itu, dan Oscar menjawab bahwa itu karena mereka yang berada di puncak bersifat tamak, mengungkapkan pikirannya bahwa memang sudah tradisi untuk tidak mengajarkan teknik yang membutuhkan banyak usaha secara cuma-cuma kepada pendatang baru. Namun, di medan perang, hal itu menjadi kendala, karena bertahan hidup bergantung pada saling berbagi teknik, yang berarti sekarang Menara Putih membutuhkan pengajaran dan pertukaran pengetahuan yang interaktif. Tersenyum, Oscar mengatakan anak itu sangat berbakat, karena ia tidak menyangka anak itu bisa memahaminya di percobaan pertama. Frank mengatakan itu karena Oscar menjelaskannya dengan sangat baik, tetapi masih banyak hal yang perlu dipelajari. Hilang dan ia perlu mulai mempersiapkannya. Mendengar ini membuat tokoh utama bangga akan pekerjaannya. Beberapa jam kemudian, terlihat 514 pernak-pernik siap dan bocah berambut biru itu terkapar di lantai kelelahan. Tiba-tiba, Maxim memasuki ruangan, memperingatkan bahwa mereka memiliki masalah, karena Menara Biru mengkonfirmasi kunjungan ke Surin 1 jam yang lalu, bermaksud bertemu dengan Uskup Agung Baldwin, yang berarti mereka terlambat. Tokoh utama mengatakan bahwa tampaknya Uskup Agung punya rencana. Khawatir, si tua berkata bahwa jika perusahaan farmasi mendapatkan kontrak, obat mereka akan menjadi tidak berguna. Namun menghibur Frank, ia berkata ada kalanya dalam hidup di mana seseorang hanya mengalami nasib buruk. Oscar kemudian mengatakan ini belum berakhir, karena jika ia ingat benar, flu Kodina diklasifikasikan sebagai bencana tingkat B karena itu, ada sesuatu yang bisa mereka coba. Sementara itu, di sebuah hotel di kota Surin, kita melihat seseorang memberitahu Uskup Agung bahwa para tamu telah tiba. Sambil menyesap teh, Baldwin mengatakan mereka boleh masuk. Lebih banyak lagi yang datang. Penyihir tingkat 5 dari Menara Biru dan Neil Brian,
Direktur Jenderal Perusahaan Farmasi Newtek, muncul. Menunjuk ke sofa, Uskup Agung meminta mereka untuk duduk, lalu menanyakan bagaimana perkembangan produksi obat flu. Tersenyum, Main mengatakan semuanya berjalan lancar. Pria itu kemudian menanyakan perkiraan tanggal pengiriman. Mendengar bahwa hanya fase uji klinis yang tersisa, Neil kemudian mengatakan bahwa jika mereka mendapatkan hasil yang baik, mereka akan menerima persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kekaisaran. Namun, penyihir lainnya mengatakan bahwa, seperti yang harus diketahui oleh Uskup Agung, uji coba tidak berakhir dalam 1 atau 2 hari. Tetapi mereka berjanji akan selesai dalam 6 bulan, yang mengejutkan Baldwin. Dengan marah, pria itu menyatakan bahwa dia perlu menemui Vince dalam 4 bulan. Tiba-tiba, seseorang mengatakan penyihir lain meminta untuk masuk. Uskup Agung memerintahkan mereka untuk mengizinkannya masuk sambil bertanya kepada Main mengapa dia tidak mengatakan lebih banyak orang akan datang. Tetapi bocah itu mengatakan tidak ada orang lain yang menyertainya. Kita melihat Boots memasuki ruangan, dan kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah Oscar, yang setelah memberi salam, menyatakan bahwa ia datang untuk menawarkan sesuatu. Terkejut, Uskup Agung bertanya apa yang membawa seorang penyihir dari Menara Putih ke sana. Anak muda itu kemudian mengatakan bahwa ia ingin membicarakan penjualan obat untuk flu cadena. Mendengar bahwa 2 orang lainnya ada di sana untuk alasan yang sama, anak itu bertanya apakah ia sudah terlambat. Baldwin menjawab tidak karena kelompok dari Menara Biru belum siap. Oscar kemudian mengatakan bahwa, jika begitu, Menara Putih sudah siap. Dan Mildewait Main mengatakan anak itu berbohong karena menaranya tidak memiliki uang maupun teknologi. Uskup Agung meminta nama belakang tokoh utama, yang langsung diberikannya, dan kemudian bertanya apakah ia jujur. Letakkan kotak kecil di atas meja, bocah itu berkata ia tidak berani berbohong kepada Uskup Agung Ordo Eltera. Karena itulah ia membawa sampel. Tersenyum, pria itu bertanya berapa banyak dosis dan kapan Menara Putih dapat memproduksi lebih banyak. Lalu menegur penyihir Menara Biru yang telah mulai berteriak padanya. Dengan gugup, Main mengatakan bahwa, dalam hal itu, tidak apa-apa. Dan ia bertanya kepada tokoh utama apakah ia telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Obat-obatan Kekaisaran. Bocah kita berkata tidak. Tersenyum, pemuda itu berkata bahwa, seperti yang ia duga, situasi Menara Putih tidak berbeda dari menara miliknya sendiri, dan vaksin akan diproduksi segera setelah izin diberikan. Akhirnya, ia bertanya kepada Uskup Agung akan mempertimbangkan dengan cermat menara mana yang akan dipilihnya untuk bernegosiasi. Tanpa rasa takut, Oscar mengatakan menarik mendengar pemuda itu berbicara seolah Menara Biru memiliki warisan yang hebat, terutama di depan penyihir dari Menara Putih. Mendengar ini membuat Moira kesal, dan ia menyuruh pemuda itu untuk menarik ucapannya. Mengabaikannya, tokoh utama bertanya menara mana yang didirikan lebih dulu menurut sejarah, dan bahwa perbedaan 5 tahun adalah jurang yang tidak akan mampu diatasi oleh para master Menara Biru bahkan dalam 10.000 tahun, karena Menara Putih yang memegang monopoli pasar ramuan hanya 20 tahun yang lalu. Pemuda dari menara lain lalu mengatakan bahwa tak ada yang peduli dengan masa lalu. Bocah kita kemudian bertanya apakah memang begitu, atau apakah itu hanya cara berpikirnya, sementara Main dan Mil bertanya-tanya perang macam apa itu. Mengakhiri percakapan, tokoh utama mengatakan bahwa, jika begitu, ia harus membuat penyihir itu ingat. Tiba-tiba, seseorang masuk ruangan, menyatakan ada panggilan penting. Dari Lord Kota Vince, Baldwin menjawab, dan orang di ujung sana berterima kasih atas kebaikannya yang tak terukur, karena telah mengirimkan obat untuk tanah cadena Flutter, karena tetua dari Menara Putih memberitahunya bahwa Uskup Agung telah mempersiapkannya secara rahasia bersama mereka, dan bahwa mereka yang mengambil vaksin sembuh hanya dalam beberapa jam, jadi mereka ingin berterima kasih padanya. Berpura-pura dia benar-benar melakukan sesuatu, pria itu bertanya apakah ada efek samping, tetapi Tuhan berkata tidak, dan bahwa ia ingin tahu kapan batch kedua akan tersedia, karena tetua dari Menara Putih mengatakan itu tergantung pada Uskup Agung. Tersenyum, Baldwin mengatakan dia akan mengirimkan batch kedua segera setelah siap, yang seharusnya tidak lama. Setelah panggilan berakhir, pria itu bertanya apakah itu perbuatan Oscar, dan dikonfirmasi. Marah, Mil mengatakan bahwa ini melanggar hukum FDA dan bahwa anak itu harus dihukum. Tokoh utama bertanya apakah dia bahkan tahu apapun tentang hukum masa perang, tetapi
Pemuda itu menyuruhnya untuk tidak mengalihkan pembicaraan. Dalam pikirannya, tokoh utama menyimpulkan bahwa 20 tahun terakhir pasti sangat damai, karena tak seorang pun mengingatnya lagi. Dengan sangat sabar, ia menjelaskan bahwa senjata paling mematikan selama perang melawan para iblis adalah pandemi, karena meskipun para penyihir memproduksi obat dengan cepat, butuh waktu terlalu lama bagi FDA untuk menyetujuinya. Itulah sebabnya Raja mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perawatan bagi yang terluka selama masa perang dianggap sebagai perawatan khusus, tidak terpengaruh oleh hukum kekaisaran. Main membantah bahwa mereka saat ini tidak sedang berperang. Tokoh utama kemudian mengatakan ada 3 kasus di mana situasi dianggap sebagai perang, 1 jika antar negara, 1 lagi jika terjadi revolusi, dan yang terakhir jika terjadi bencana kelas B atau lebih tinggi. Karena cadena flu termasuk kategori terakhir, tidak perlu mengikuti aturan FDA. Neal menyela dan memberitahu Uskup Agung bahwa jika Menara Putih bisa melakukannya, maka Menara Biru juga bisa, jadi mereka akan mengirimkan perawatan mereka ke Vince. Namun, Baldwin menyatakan bahwa perlombaan berakhir saat perawatan Menara Putih tiba di kota, dan karena tuan tanah setempat percaya dia terlibat, dia tidak bisa begitu saja mengatakan itu tidak benar. Bersikeras Moore mengatakan bahwa dalam hal itu dia akan menurunkan harga vaksin. Marah, Uskup Agung bertanya bagaimana ia berani mencoba membeli citranya dengan uang, dan bahwa ia tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi sehingga mereka berdua dapat meninggalkan kantornya. Main berdiri, mengepalkan tangannya, dan saat melewati Oscar mengatakan ia akan membuat bocah itu membayar ini, sementara tokoh utama bertanya-tanya apakah ia memiliki buku pegangan kalimat tokoh jahat. Tersenyum, bocah kita hanya mengatakan bahwa ia telah mendaftarkan paten untuk perawatan dan vaksin tersebut di istana, jadi jika ia ingin menjual versi Menara Biru, ia harus membayar royalti kepada Menara Putih atau membuang semuanya, membuat penyihir itu semakin marah. Siapa yang bergegas keluar ruangan merah padam karena marah? Dengan sopan, Neal mengucapkan selamat tinggal kepada Uskup Agung, dan menyapa protagonis saat lewat di dekatnya, tetapi pada saat itulah Oscar menyadari pria itu memiliki aroma unik, sangat menyegarkan, mengingatkan pada Min, yang berarti orang yang bertanggung jawab atas kematian Crucian baru saja meninggalkan ruangan. Bahkan dalam diam, kita bisa melihat penemuan itu mengejutkan protagonis. Namun, Alwyn tertawa dan menyuruhnya duduk agar mereka dapat melanjutkan negosiasi. Langsung ke intinya, pria itu bertanya kepada bocah itu berapa harganya karena Menara Biru meminta 2 juta cinos. Tersenyum, bocah kita mengatakan bahwa jika mereka menginginkan 2, Menara Putih akan meminta 5 juta. Uskup Agung tertawa untuk menyembunyikan bahwa dia menemukannya mahal sambil bertanya apakah anak laki-laki itu serius. Beberapa jam kemudian di Menara Putih, Vikalina terkejut melihat cek penuh angka 0 tepat di depannya. Kita mengetahui bahwa Oscar mendapatkan 10 juta cinos. Memeluk anak laki-laki itu, wanita itu berkata dia tahu anak itu bisa melakukannya, seperti Maxim, yang mengatakan dia percaya padanya sejak awal. Terkejut, Hamil bertanya bagaimana itu bisa terjadi, karena Uskup Agung tidak akan memberikan uang sebanyak itu. Anak laki-laki kita kemudian mengatakan ada biaya tambahan. Dalam hal ini, biaya iklan. Kita mengetahui bahwa anak laki-laki itu mengenakan biaya untuk membuat pengumuman resmi dari Menara Putih yang menyatakan bahwa Uskup Agung menerima wahyu tentang wabah flu, yang mempercepat persiapan antitoksin. Pria itu menyukai ide tersebut dan memutuskan untuk membayar 1 juta cinos untuk kontrak dengan imbalan pengiriman vaksin minggu depan. Sambil memegang cek, sang tetua berkata itu luar biasa dan bahwa pemuda itu telah membayar kembali 400 kali lipat dari jumlah yang telah ia gelapkan. Dengan demikian, tindakan disiplin berakhir dan Vikalina yang gembira setuju. Oscar kemudian mengatakan ia sekarang perlu mengumpulkan penyihir tingkat 4 atau lebih tinggi secepat mungkin. Hamil mengatakan dia akan mengurusnya, lalu meminta wanita bertopi untuk memasang pengumuman di menara sihir untuk memberitahukan bahwa laboratorium ramuan mencari penyihir tingkat 4 atau lebih tinggi dan para peserta akan dibayar. Beberapa jam kemudian, terlihat para penyihir berkumpul dan diketahui bahwa selain upah, makanan berbahan dasar daging juga disediakan. Frank dan Oscar akhirnya tiba di lokasi. Tanpa ragu, anak kita menarik perhatian semua orang. Namun, tak seorang pun tampak mendengarkan. Karena tak sabar, ia memutuskan untuk bersiul, menggunakan sihir penghubung suara miliknya, menyebabkan semua orang menutup telinga karena suara tersebut sambil bertanya apa suara itu.
Anak kita kemudian mengatakan bahwa semua orang dipanggil ke sana untuk memproduksi vaksin flu Cagina. Karena ia dianggap jenius, para penyihir lain bertanya-tanya mengapa anak itu meminta bantuan. Oscar mendengarnya dan membelalakan mata. Ia bertanya pada Frank mengapa orang-orang itu tidak suka. Dia dan anak laki-laki itu menyuruhnya untuk merenungkan tindakannya baru-baru ini. Misalnya memboroskan sumber daya menara tanpa melakukan riset dan menggunakan uang itu untuk mabuk. Tiba-tiba, seorang penyihir mendekat dan bertanya bagaimana mereka akan membuat ramuan jika metode menara putih hilang. Oscar mengatakan dia telah memulihkan semuanya, membuat semua orang terkejut, termasuk wanita muda berambut pirang yang bertanya apakah efek penawarnya sudah diverifikasi. Membenarkan, tokoh utama mengungkapkan bahwa sebuah kontrak juga telah ditandatangani. Wanita muda itu kemudian mengatakan menara pasti telah menerima banyak uang, lalu bertanya mengapa anak laki-laki itu cukup percaya kepada mereka untuk berbagi informasi berharga seperti itu. Dengan jujur, tokoh utama berkata ia tidak tahu mengapa mereka masih berada di Menara Putih. Inoue, penyihir berambut pirang, bertanya apakah begitulah seharusnya sikap seseorang yang membutuhkan bantuan, mengatakan bahwa ia telah membuang waktu datang ke sana, dan ia tidak mengerti maksud si jenius besar itu, tetapi tidak seorang pun pantas mendengarnya. Namun, anak laki-laki itu berkata ia tahu persis apa yang telah dikorbankan masing-masing dari mereka untuk Menara Putih, membuat wanita muda itu berhenti berjalan dan menoleh. Anak laki-laki itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah Lena White, penyihir level 5 yang menolak semua tawaran untuk bergabung dengan korporasi lain, lalu berbicara tentang Herakdrian yang juga menolak posisi mage kerajaan dan Dekartrean yang menolak sebuah peran instruktur. Tentang Sophia Rose, Oscar mengatakan wanita muda itu menolak tawaran untuk pergi ke Menara Emas meskipun sangat berbakat dalam alkimia kreatif. Ia kemudian menyatakan bahwa jika tawaran serupa diterimanya, ia tidak yakin apakah akan menolaknya, tetapi tak satu pun dari mereka meninggalkan Menara Putih. Lena terkejut dan bertanya apakah para sesepuh mengetahui tentang pertemuan perekrutan itu. Tokoh utama menjawab ya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak tahu agar tidak membebani mereka. Karena Menara Putih sedang mengalami musim dingin terdinginnya, dan dalam situasi ini mereka semua bisa pergi ke tempat yang lebih hangat tetapi memilih untuk tetap tinggal di tempat dingin, jadi jika dia, sebagai penyihir, tidak bisa mempercayai dia tidak bisa mempercayai siapapun. Bagaimana jika tidak ada di antara mereka yang mau berpartisipasi, maka dia dan penyihir tingkat rendah lainnya di sampingnya akan memiliki banyak pekerjaan. Frank bertanya apakah anak laki-laki itu berbicara tentang dirinya sementara Oscar menyuruhnya mendekat untuk mulai bekerja. Dengan gaya dramatis, sang protagonis mengenakan kacamatanya. Tiba-tiba Lena maju begitu pula yang lainnya yang bertanya di mana mereka harus memulai. Anak laki-laki berambut biru itu mengatakan dia tidak pernah membayangkan Oscar akan meyakinkan siapapun hanya dengan kata-katanya. Bocah kita tersenyum dan kembali serius memberitahu semua orang bahwa dagingnya bukan babi melainkan sapi. Mendengar itu, semua orang berteriak dan bersorak. Setelah itu kita mengetahui bahwa vaksin dan penawarnya berhasil dibuat. Seminggu berlalu sejak hari itu dan kita melihat Oscar berjalan melalui rumah kaca, tak sengaja menabrak daun yang tampak aneh. Menyimpulkan itu pasti ulah Wilter. Ia pasti sudah kembali. Duduk di kursi, tokoh utama memutuskan untuk membaca koran. Ia menemukan bahwa wilayah Vince telah mengumumkan berakhirnya pandemi. Selain itu, kita melihat Oscar telah dinominasikan untuk hadiah perdamaian. Tersenyum, ia berkata semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba Frank muncul sambil memanggil namanya untuk mengumumkan bahwa pesanan vaksin terus berdatangan dari mana-mana. Bahkan dari keluarga kekaisaran. Tokoh utama berkata bahwa jika mereka peduli pada keselamatan, tentu saja mereka menginginkan vaksin. Menghentikan perayaan, anak laki-laki berambut biru itu bertanya siapa yang akan membeli vaksin setelah semuanya berakhir. Oscar kemudian mengatakan ia tak perlu khawatir soal uang karena ia telah menyiapkan ramuan yang akan selalu dibutuhkan. Melihat keserakahan anak itu, tokoh utama kita mengatakan ramuan yang dijual adalah tingkat rendah dan menengah karena belum waktunya untuk membuat ramuan tingkat bintang yang konon dapat menghidupkan kembali orang mati. Dalam pikirannya, tokoh utama menyatakan bahwa ia belum akan melakukannya karena ia perlu memperkuat Menara Putih terlebih dahulu. Kemudian meminta Frank untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk tugas lainnya, seperti daun langtus dan batang cian. Terkejut, bocah itu berkata bahan-bahan itu akan sulit ditemukan.
karena sudah lama padang rumput tempat tumbuh tanaman itu terendam. Beberapa saat kemudian kita melihat Oscar memutuskan untuk melihat sendiri dan memilih membawa Frank. Frustrasi, bocah itu bertanya apakah benar-benar perlu berjalan jauh ke tempat yang tidak bisa dicapai kereta. Tokoh utama kemudian menyuruh penyihir muda itu untuk santai. Mereka hanya tersisa 10 mil lagi. Baru kemudian diketahui bahwa satuan jarak ini sudah lama tidak digunakan, membuat Frank bingung. Mulutnya menganga, bocah kita bertanya-tanya apakah mereka juga sudah menghilangkan pon. Yang meskipun lebih sulit, membuat perhitungan lebih menyenangkan. Tiba-tiba si rambut biru, anak laki-laki itu mengatakan ia melihat pintu masuk. Keduanya mendekati sebuah pondok. Melalui celah pintu, seorang pria dengan tatapan tajam bertanya apakah anak-anak laki-laki itu berjalan kaki sampai ke sana. Frank menjawab ya, karena kereta hanya sampai di pintu masuk. Tiba-tiba kereta-kereta lain mulai datang menunjukkan bahwa itu tidak benar. Dan di salah satu kereta itu, seorang pria berjas putih dan berkacamata bertanya apakah pria di rumah itu tertarik menjual tanahnya. Pria tua berjanggut itu membuka pintu seraya berkata ia tidak akan menjual tanahnya meskipun mereka menawarkan istana Nonarilo. Paul kemudian mengatakan bahwa bersikap sulit didekati hanya menarik di awal. Jika ia meninggal, tak seorang pun akan menjaga tanah itu. Kesal, Ivan mengatakan ia tidak masalah jika, asalkan tidak sampai ke orang lain. Karena terus mendesak, pria berjas putih itu mengatakan lebih baik segera menjual sebelum harga tanah turun. Ketika pabrik-pabrik masuk, dengan tenang, Ivan mengatakan selama dia masih ada, tidak akan ada pabrik yang dibangun. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Paul mengatakan dalam hal itu dia akan pergi. Dan sebelum masuk mobilnya dia bilang dia menginjak beberapa tanaman herbal di perjalanan masuk. Jadi uang itu untuk menutupi kerusakannya. Setelah melemparkan setumpuk uang, seorang pria melaju pergi sambil melambaikan tangan. Di dalam mobil dia bertanya kepada anak buahnya apa yang dilihat para penyihir menara putih di sebelah Ivan yang diinginkan di sana. Setelah mengetahui bahwa menara itu terbuat dari vaksin penjual keberuntungan, Paul menjadi sangat tertarik. Lebih tertarik lagi setelah mendengar jumlah totalnya. Tiba-tiba ia memukul supir dengan koran. Lalu bertanya mengapa baru sekarang ia mendengar hal ini. Dalam pikirannya, pengusaha itu menyatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Ivan mendapat dukungan dari Menara Putih. Jika itu terjadi, ia tidak akan pernah bisa menjual tanah itu. Berbalik ke kursi belakang mobil, ia bertanya kepada seorang pria berjas lainnya apakah ia bisa menyewa tentara bayaran yang sama seperti terakhir kali. Dengan koran ia memukul orang suruhannya sambil berkata bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah menyingkirkan Ivan dan melaporkan dia hilang. Pria itu kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika penyihir dari Menara Putih memutuskan untuk tetap tinggal di pertanian herbal. Paul menjawab mereka juga bisa disingkirkan. Toh, apa yang paling buruk yang bisa terjadi? Karena sekarang hanya ada 3 penyihir. Menara karena Menara Putih bangkrut. Kemudian kita melihat Frank berbaring di rumput mengatakan bahwa Ivan adalah orang baik karena membiarkan mereka tinggal dan bahkan memberi mereka makan. Oscar yang sedang mengamati bintang setuju. Kita kembali ke beberapa saat sebelumnya ketika orang tua itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tidur di sana karena pergi pada jam itu bisa berbahaya. Penasaran? Tokoh utama bertanya bagaimana ia berhasil bertahan selama ini. Orang tua itu kemudian mengatakan bahwa Paul sebenarnya yang berada dalam posisi kurang menguntungkan karena dia adalah aset budaya yang diakui dalam hal budidaya herbal dan karena alasan itu dia mendapat perlindungan dari keluarga kerajaan. Anak laki-laki itu kemudian mengatakan bahwa jika dia menjual tanah itu, dia akan menghasilkan banyak uang. Ivan menjawab bahwa anak laki-laki itu sedang bertanya sesuatu yang sudah jelas. Dia tidak menjual tanahnya karena dia menyayangi tanah itu. Tanah itu telah menjadi rumahnya sejak lahir dan akan tetap begitu hingga nafas terakhirnya. Kembali ke masa kini, Frank mengatakan bahwa agak lucu bagaimana Ivan malu dan berlari kembali ke dalam. Mengubah topik pembicaraan, pemuda itu mengatakan bintang-bintang di luar sana begitu terang sehingga dia merasa iri. Dia selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya menjalani kehidupan yang begitu cemerlang. Sesuatu yang pasti dimengerti oleh seorang jenius seperti Oscar. Anak muda kita membalas bahwa temannya juga sangat berbakat. Frank berterima kasih tetapi mengatakan itu hanya kata-kata kosong. Tokoh utama tidak setuju. Dia bukan tipe orang yang memberikan pujian kosong sejak awal dan melihatnya menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Mengapa Crucian mengatakan anak laki-laki itu bermasalah? Menatap langit,
Ia berkata bahwa dulu orang bisa melihat bintang di tengah surin, yang sekarang sudah tidak mungkin lagi karena penerangan umum. Penasaran? Frank berkata itu sudah lama sekali lalu bertanya apakah benar-benar mungkin untuk menghidupkan kembali industri herbal kota itu. Tersenyum, Oscar berkata ia percaya demikian, tetapi mereka perlu membicarakan detailnya dengan Ivan besok. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian tokoh utama dan ia cepat-cepat menoleh, membuat anak laki-laki berambut biru itu terkejut. Anak laki-laki itu kemudian mengatakan bahwa mereka kedatangan tamu dan dalam pikirannya memastikan bahwa karena Frank tidak merasakannya, kelompok itu pasti tidak berniat baik. Memberitahu, anak laki-laki itu disuruh bangun. Katanya mereka perlu bersiap menyambut tamu mereka. Tampak seorang anak laki-laki berambut hijau berlari sambil mengeluh tentang perintah The Four Paul. Di sebelahnya, seorang lelaki tua berkata ia tak peduli dengan konsekuensinya, uang yang berkuasa. Sosok lain mendekat dan menyuruh mereka berdua diam dan waspada. Itu Jack, anggota geng penembak jitu, yang mengatakan ia tahu mungkin ada penyihir di dekatnya. Anak laki-laki berambut hijau bertanya apakah ia harus masuk rumah, karena mengingat betapa senyapnya, Ivan pasti sudah tidur, yang akan membuat misi lebih mudah. Melihat sekeliling, ia menyadari tidak ada penyihir dan merasa kesal. Ia ingin bertarung, tiba-tiba sesuatu membuatnya menoleh. Tampak, tangan Oscar menciptakan mantra yang disebut peluru angin yang langsung mengenai kepala anak laki-laki itu. Keluar dari balik selimut, anak laki-laki itu mengatakan mantra itu sangat berguna, lalu mengungkapkan bahwa Crucian yang menulisnya. Keluar pintu, tokoh utama berkata kini tinggal 3 yang tersisa. Tiba-tiba matanya melebar, menyadari hanya tersisa 2, Jack bertanya apa yang telah dia lakukan pada Max. Memberi isyarat agar diam, tokoh utama mengatakan orang itu sedang tidur dan mungkin tidak akan bangun dalam waktu dekat. Bukan berarti dia tertidur selamanya. Orang tua itu mengutuk Oscar sementara yang berambut merah menuntut Ivan. Lokasi sebagai imbalan agar terhindar dari serangan balasan. Terkejut musuh-musuhnya tidak terpancing, anak muda itu hanya menyuruh keduanya untuk merasakan emosi yang mereka pendam. Menerima tantangan itu, Jack memerintah orang tua itu untuk menghabisinya. Orang tua itu langsung menurut, tetapi dengan sekali jentikan jari, tokoh utama berhasil mempertahankan diri, membuat orang tua itu tersenyum kagum akan kecepatannya. Meskipun begitu, lawannya terus menyerang, mengatakan bahwa anak muda itu tidak tahu dia bukan hanya memiliki satu senjata. Sungguh sayang, siap bertahan lagi. Oscar berkata pertarungan ini berakhir di sini, meskipun lebih melelahkan daripada yang dia duga. Kita melihat orang tua itu berusaha memblokir peluru yang ditembakkan oleh anak muda itu sambil berpikir bahwa itu luar biasa. Anak itu tidak gentar bahkan setelah disergap dan yang lebih buruk lagi berani menembak dengan sangat terampil. Mencemooh sang protagonis, anak itu mengatakan senjata pria itu tidak unik atau bahkan baru. Tiba-tiba sebuah serangan memotong pembicaraan dan memaksanya mundur sementara lawannya bertanya siapa yang dia ejek. Tiba-tiba orang tua itu tertembak. Beberapa peluru lain mengarah ke perisai Oscar yang mulai retak membuatnya khawatir. Terlihat Jack yang bertanggung jawab, dia berkata sungguh sayang jika anak itu sedikit saja lengah, dia pasti akan terkena. Kemudian terungkap bahwa orang tua itu hanyalah bawahan yang mudah digantikan. Dalam pikirannya, tokoh utama berkomentar itulah sebabnya penjahat itu menakutkan, lalu bertanya-tanya senjata apa itu. Sambil mengisi peluru, pria berambut merah itu berkata semua yang perlu Oscar ketahui adalah pistol itu sangat mahal. Oscar kemudian bertanya apakah mantra peningkatan kecepatan dan penetrasi tertanam di revolver itu. Dengan tatapan tajam, Jack bertanya bagaimana dia tahu. Anak muda itu menjawab ia menyimpulkannya setelah gagal memblokir peluru. Tersenyum, pria itu berkata Oscar arogan tapi tetap berbakat. Ia lalu bertanya apakah Oscar tidak ingin bekerja dengannya karena bayarannya bagus. Anak muda itu menolak, mengatakan bagian belakang kepalanya akan terasa gatal. Jack setuju dan berkata kalau begitu tidak ada alasan untuk terus bicara. Menghindar di balik pagar, tokoh utama bertanya-tanya keadaan pria ini dan mantan kepala menara sebelumnya, karena ia perlu menemukan cara untuk melarikan diri meskipun mananya hanya tinggal setengah. Satu-satunya celah yang dimilikinya adalah jeda pengisian ulang senjata Jack yang memakan waktu 1,4 detik. Sambil terus diburu, ia berpikir bahwa yang perlu dilakukannya hanyalah membuat Jack menghabiskan peluru terakhirnya sebelum pengisian ulang berikutnya. Ia lalu memutuskan untuk menggunakan sihir percepatannya dan berlari cepat ke depan.
Jack segera menyadari anak itu mendekat dan bersiap menembak lagi, menyatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat mengalahkan kekuatan Trinity yang terukir di senjatanya. Saat ia menembak, mengamati kecepatan proyektil menuju perisai Oscar, pria berambut merah tersenyum, mengira semuanya telah berakhir, tetapi ia tak menyadari bahwa sang protagonis juga sedang mempersiapkan serangan dengan peluru anginnya karena Jack terlalu sibuk mengisi ulang peluru, masih bertanya-tanya bagaimana bocah itu bisa menghindari tembakannya. Tiba-tiba ia menyadari perisainya telah hilang, tetapi sudah terlambat, Oscar sudah cukup dekat untuk menembaknya tepat di antara kedua matanya. Yang mampu ditanyakan Jack hanyalah bagaimana hal itu bisa terjadi. Protagonis kemudian berkata Jack tak akan mengerti walau mendengar penjelasannya, dan setelah mengalahkan lawannya, ia memutuskan untuk memeriksa revolver tersebut yang selama ini sangat merepotkan karena 3 mantra sihirnya. Dalam pikirannya, protagonis mengakui senjata itu luar biasa. Peluru-peluru itu tidak menembus perisainya karena ia telah memperkuatnya, mengurangi gesekan dan meningkatkan kekuatannya. Jika tidak berhasil, ia pasti sudah terkapar. Jadi, ia harus mempelajari senjata modern lebih dalam. Prioritas keduanya tentu saja menyelamatkan Frank dan Ivan, karena ia yakin ada 4 musuh dan setelah ia menangani 3, masih ada 1 lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar temannya bertahan sedikit lebih lama. Tampak pemuda berambut biru memohon Ivan untuk pergi dari sana karena ia tidak bisa bertarung maksimal jika harus mengkhawatirkannya. Ivan setuju dan mundur sambil meminta pemuda itu berhati-hati. Di depan Frank, seorang pria lain berkata bahwa ia suka berbohong sedikit. Lalu bocah itu bertanya mengapa lawannya tidak mengejar Ivan. Tersenyum, pria bermata kuning itu bertanya tipe orang seperti apa yang akan tetap tinggal demi bertahan hidup sendirian. Kemudian dia menyatakan bahwa orang tua itu memang targetnya. Ia selalu penasaran apa yang begitu istimewa dari seorang penyihir, jadi ia ingin mengalahkan Frank terlebih dahulu. Ia menyerang, tetapi bocah berambut biru itu berhasil mengelak. Mendekat lagi, musuh itu berkata bahwa itu terlalu mudah, lalu meminta bocah itu untuk melakukan sesuatu yang lebih berani dan menunjukkan mengapa semua orang takut pada para penyihir dari 4 menara besar. Saat berhasil menusuk, pria itu menyadari ada yang salah karena rasanya tidak seperti menusuk manusia. Kita melihat bahwa Frank berhasil menangkap senjata lawannya dengan 1 tangan menangkis, tangan lainnya menyerang. Pria itu jatuh tersungkur, jus stroberi tumpah dari mulutnya. Meminta maaf, bocah berambut biru itu mengatakan ia memiliki kondisi yang agak unik, sambil menunjukkan keterkejutan atas apa yang baru saja dilakukannya dan hampir menginjak pria itu saat melangkah maju. Oscar, yang mengamati semuanya dari persembunyian, menyadari bahwa Frank adalah tipe penyihir yang istimewa karena memiliki sihir untuk mengubah sebagian tubuhnya menjadi angin, membuatnya kebal terhadap serangan fisik. Takjub, ia berpikir dalam hati bahwa ia hanya pernah melihat sihir langka itu di buku-buku kuno. Dalam catatan yang menceritakan tentang Master Ketujuh Menara Sihir, seorang penyihir istimewa yang memiliki kemampuan yang sama. Kekuasaan. Frank terkejut saat melihat tokoh utama mendekat. Oscar mengatakan Frank melakukan pekerjaan dengan baik, lalu bertanya di mana ia meninggalkan Ivan. Karena panik mengingat pria itu, Frank mulai memanggil-manggil namanya. Sambil termenung, Oscar berpikir bahwa jika ia melatih Frank, bocah itu akan mengembangkan keahlian yang sangat kuat, yang bisa menyaingi puluhan penyihir hebat. Saat fajar menyingsing, kita kembali ke pondok orang tua itu di mana Ivan, memeluk bocah berambut biru, mengatakan bahwa jika bukan karena dia, ia tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Tokoh utama setuju dan mengatakan bahwa jika bukan karena Frank, keadaan akan menjadi sangat rumit. Hal itu membuat bocah itu sangat malu hingga pipinya memerah. Frank bertanya apakah semuanya sudah selesai, tetapi Ivan berkata, tidak, sejak Paul tidak akan menyerah hanya setelah 1 percobaan, terutama karena itu lahan terbaik di Saren. Dan karena kesuburan lahan lain telah menurun drastis karena pabrik. Jika industri mulai berkembang di dekat ladangnya, mungkin suatu hari nanti perlawanan tidak akan sepadan lagi. Karena jika tanah menjadi tandus ia tidak akan bisa menanam ramuan lagi. Oscar kemudian mengatakan ia memiliki pertanyaan. Ia ingin tahu apakah pria itu begitu setia kepada Menara Putih karena janji yang dibuatnya kepada Master keempat, Reynold. Ivan terkejut mendengarkan sang protagonis yang mengatakan bahwa dahulu kala ahli herbal dipandang sangat berbeda. Dianggap sebagai penyihir, mereka hidup nomaden untuk menghindari penangkapan. Hingga suatu hari pemimpin keempat Menara Putih muncul dan menyambut mereka.
mengundang mereka ke Saren yang akan menjadi rumah abadi mereka. Tempat di mana tak seorang pun akan meremehkan mereka. Dengan rendah hati Oscar berkata ia membaca cerita itu dalam sebuah buku. Tersenyum Ivan berkata bahwa setelah itu para ahli herbal dari seluruh benua mulai berkumpul di Saren. Dan bahwa Menara Putih memberi mereka tempat tinggal dan kebanggaan pada komunitas mereka. Itulah sebabnya ia tak pernah bisa meninggalkan mereka. Menunduk di hadapan pria itu, tokoh utama berterima kasih atas pengabdiannya selama bertahun-tahun. Mengatakan bahwa Menara Putih akan selalu mendukungnya mulai saat itu. Ivan kemudian berkata bahwa jika terjadi sesuatu padanya, keluarga kekaisaran akan bertindak. Tapi dia ragu mereka akan tiba tepat waktu. Oscar menyuruhnya untuk tidak khawatir karena keluarga itu akan bergerak secepat kilat. Karena hari itu juga ia akan bertemu mereka untuk menandatangani perjanjian vaksin. Sementara itu di kantor Paul, terdengar seseorang berteriak dari dalam ruangan. Sekelompok orang berpakaian seragam gelap menyuruh seseorang untuk tidak bergerak. Terlihat di depan Paul berdiri Superintendent Senior Walker dari Kementerian Dalam Negeri Kekaisaran. Pria berjas putih itu terkapar di lantai dengan panik. Walker kemudian memberitahunya bahwa ia ditangkap karena percobaan pembunuhan, pemerasan, dan daftar panjang kejahatan lainnya. Paul mulai berteriak mengaku tidak bersalah dan bahwa ini semua kesalahan. Tapi Walker mengatakan merekalah yang akan menjadi hakim. Paul, yang tenang namun tegang, menyadari ini bukan sesuatu yang bisa ia tangani sendirian. Ia perlu menghubungi seseorang. Untuk mengulur waktu, ia meminta izin merokok cerutu. Ditolak, Walker memerintahkan penjaga untuk memborgol dan membawanya keluar. Dengan putus asa, Paul berteriak bahwa ini kesalahan dan bertanya pada Walker apakah ia tahu siapa yang ada di belakangnya. Superintendent menjawab tidak tahu, tapi jika ada, orang itu lebih baik lebih kuat daripada kaisar sekalipun. Paul berhenti melawan dan menerima untuk dibawa pergi. Sementara Superintendent menikmati cerutunya, toh penjahat juga punya selera bagus. Seorang penjaga lain mendekat dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas penangkapan secepat itu hanya dalam 1 hari. Walker mengatakan perintah itu datang dari atas karena kaisar menyukai Menara Putih. Tapi ini, tambahnya, adalah urusan orang dewasa. Sambil melihat keluar jendela, Kepala Angkatan Darat mempertanyakan mengapa atasannya masih sangat menyayangi menara tersebut. Mengingat tempat itu tidak memiliki kapasitas atau hak untuk menerima perlakuan istimewa semacam itu. Tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela, ia bertanya berapa umur Dolan. Mendekat, pemuda itu menjawab bahwa ia berusia 23 tahun. Artinya, 20 tahun yang lalu ia berusia 3 tahun. Sementara Walker berusia 12 tahun, cukup umur untuk menyaksikan saat kemanusiaan memperoleh kemerdekaan sejati. Setelah kemenangan dalam perang melawan para iblis, semua berkat keberadaan Menara Putih. Karena alasan ini, atasannya masih tetap menyimpan harapannya terhadap tempat tersebut. Berbalik, pria itu memberitahu anak laki-laki bahwa mereka perlu berhenti di satu tempat lagi karena misi belum berakhir. Dan sekarang mereka harus pergi ke barat untuk menyampaikan perintah kepada pabrik-pabrik di dekat Sungai Balf agar mencegah pembuangan limbah secara ilegal. Walker mengungkapkan dalam pikirannya bahwa ia hanya menambahkan pemberhentian ini karena meskipun ia tidak mengenal Menara Putih. Ini adalah cara dia berterima kasih kepada para penyihir di tempat itu karena telah menangani gerombolan penembak jitu Jack. Kita kembali melihat menara tempat Oscar dan Frank merayakan kemenangan. Tokoh utama mengatakan ia akan bertemu dengan wakil kepala menara itu bertanya apakah temannya ingin ikut. Meninggalkan temannya dalam keadaan sedikit terkejut. Frank, dengan tergesa-gesa mengatakan ada janji dan pamit. Hamil mendekat dan bertanya apakah dia melihat pemuda berambut biru di sana beberapa saat yang lalu, dan pemuda itu membenarkan. Dia menjelaskan apa yang terjadi, dan sambil tersenyum, orang tua itu berkata bahwa bagaimanapun juga Oscar telah menyelesaikan sesuatu yang besar kali ini. Maka ia ingin mendengar lebih lanjut tentang misinya di kamarnya, dan pemuda itu mengatakan bahwa ia sedang menuju ke sana. Mereka berdua menuju ke menara. Dengan cepat tokoh utama menyadari ada sesuatu yang salah. Hamil kemudian bertanya apakah dia mendengar sesuatu tentang Frank. Pemuda itu menyangkal dan bertanya apa yang terjadi, dan orang tua itu mengatakan menerima pesan dari keluarga Sirius untuk memberitahu bahwa mereka menerima anak laki-laki itu. Oscar bingung dan bertanya apakah pemuda itu setuju untuk meninggalkan Menara Putih. Hamil mengatakan dia tidak yakin karena pesan itu menyebutkan negosiasi akan dilakukan dengan Frank.
Jadi dia tidak tahu detailnya. Selanjutnya kita melihat pemuda berambut biru di kamarnya ketika seseorang mengetuk pintu. Setelah mendengar izin masuk, Oscar muncul dan bertanya siapa Greg, putra bungsu dari perusahaan terbesar dalam kerajaan bisnis Frank Sirius. Dan apa yang pemuda itu rencanakan? Sambil meminta maaf, Frank mengatakan dia perlu kembali ke posisinya di perusahaan. Kemudian untuk menikahi seseorang yang tidak ia kenal. Tapi siapa yang akan membantu keluarganya? Tokoh utama bertanya apakah anak laki-laki itu setuju dan dia menjawab ya. Lagi pula gadis itu cukup baik hati dan berasal dari keluarga bangsawan. Anak laki-laki kita kemudian mengatakan bahwa dia tidak berbicara tentang pernikahan tetapi tentang dia yang menyerah pada sihir. Sambil mengepak kopernya, Frank berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Toh, meskipun dia merasa dirinya sangat istimewa, dia pergi ke menara terlemah dengan ambisi yang sangat tinggi. Tetapi dia bahkan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri sehingga dia memahami perspektif keluarganya dan keinginan mereka agar dia kembali ke perusahaan. Oscar memanggil perhatian anak laki-laki itu dan dia bertanya apakah itu karena dia mengatakan menara putih itu lemah. Namun anak laki-laki kita hanya mengatakan bahwa dia berbakat. Pemuda itu mengucapkan terima kasih padanya. Tetapi tokoh utama bersikeras bahwa ia serius dan bertanya apakah orang itu ingin mencoba sesuatu. Sebelum tokoh utama dapat melanjutkan, tiba-tiba saudara Frank muncul di pintu, membuatnya terkejut. Pria itu mengatakan ia punya 5 menit dan akan menunggu di bawah. Agar ia dapat menyelesaikan perpisahan. Tanpa diduga, pemuda kita bertanya berapa harganya. Berapa harga yang ia minta agar pemuda berambut biru itu boleh tinggal. Seseorang berbalik dan bertanya siapa dia sampai berani bertanya seperti itu, dan Oscar memperkenalkan diri. Sebagai orang yang bertanggung jawab menciptakan obat tersebut, saudara Frank juga memperkenalkan diri sebagai Greg Sirius, putra tertua keluarga. Tanpa ragu, pemuda kita mengatakan ia punya tawaran, tetapi pria itu mengatakan itu terlalu ceroboh karena seorang anak tidak bisa membuat kesepakatan dengan keluarga yang serius. Berdiri tegak, Oscar mengatakan ia akan menjadikan Frank salah satu penyihir terbaik di Menara Putih dalam 2 tahun, yang akan sangat menguntungkan keluarga. Tanpa menunjukkan banyak reaksi, Greg bertanya apa hukumannya jika gagal. Tokoh utama kemudian mengatakan ia akan menyerahkan hak cipta vaksin dan obat flu selama 50 tahun ke depan kepada keluarganya. Juga memastikan bahwa wakil kepala menara akan menjadi notaris mereka. Pria berambut putih itu kemudian bertanya mengapa ia melakukan semua ini untuk Frank dan apakah itu hanya karena persahabatan. Bocah kita kemudian mengatakan bahwa jelas itu karena pemuda itu layak. Jadi ia membutuhkan bocah itu untuk memulihkan reputasi Menara Putih seperti pada puncak kejayaannya tidak lebih dari 5 tahun. Greg mengatakan bahwa meskipun bocah itu masih muda, ia tidak tampak naif sebagai pebisnis, tetapi ia akan menambahkan syarat meskipun ia menganggap tawaran itu bagus karena ia lebih menghargai kepercayaan daripada uang dan tidak berbisnis sebelum seseorang membuktikan nilainya. Jadi ia ingin mengajukan duel antara bocah itu dan ksatria level 5 yang menjadi pengawalnya, di mana bocah itu tidak boleh menggunakan kemampuan pedang IQ-nya. Oscar menyadari bahwa Greg tidak mau melepaskan Frank. Meninggalkan ruangan, pria itu berkata akan menemuinya besok siang. Dengan panik, pemuda berambut biru bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang dan apakah masih waktu untuk membatalkan. Lagi pula, kakaknya hanya melakukan ini karena ingin melihat Oscar kalah karena marah. Untuk mengejutkan, tokoh utama menyatakan bahwa ia berpikir mungkin untuk memenangkan duel lalu bertanya pada pemuda itu apakah ia percaya penyihir tingkat 4 bisa menang. Lagi pula, mungkin untuk meningkatkan penyihir yang sudah mapan dari tingkat 3 ke tingkat 4 dalam 24 jam, karena Greg tidak mengatakan ia harus menang sendirian, hanya membuktikan kemampuannya. Karena itu, ia akan mengubah Frank menjadi penyihir tingkat 4 untuk mengamankan tempat tinggalnya di menara. Kita dibawa ke ruang latihan di lantai 40 di mana pemuda berambut biru merasa ragu tentang rencana tersebut. Oscar yang percaya diri hanya bertanya pada pemuda. Seorang pria mempertahankan postur tubuh alaminya dengan mata tertutup, memutar mana di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba tangan Frank mulai bersinar, menunjuk ke titik-titik strategis pada tubuh pemuda itu, menunjukkan area-area kehilangan mana saat pemuda tersebut melakukan proses sirkulasi. Meragukan, Frank bertanya apakah benar-benar mungkin meningkatkan level hanya dengan memperbaiki masalah ini. Oscar menjawab ya, dan itu adalah hal yang hanya diperhatikan 0,1% pemanah.
Maka temannya itu harus berlatih setiap pagi. Kemudian Oscar menjelaskan panjang lebar pada Frank. Meskipun begitu, pemuda itu mengatakan bahwa ia mengerti. Pemuda itu kemudian diminta untuk menunjukkan sihir yang ia gunakan selama pertarungan di kebun rempah. Lapangan, sambil meminta maaf, penyihir itu mengatakan ia tidak bisa, bukan karena masalah kepercayaan, tetapi karena takut. Ini membuat anak laki-laki kita semakin penasaran. Frank mengungkapkan bahwa ia pernah hampir tewas menggunakan sihir jenis itu karena saat tumbuh dewasa ia semakin tertekan oleh keluarganya dan mulai mencari sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Begitulah ia menemukan kemampuan untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi angin yang akan membuatnya sangat kuat. Namun, setelah memiliki pikiran gegabah dan merasa sudah siap, ia malah kehilangan kendali dan gagal total sehingga mananya menjadi tak terkendali. Untungnya, kepala menara sedang lewat dan mencegahnya dari kehancuran. Namun, perasaan jiwanya yang hancur berkeping-keping masih menghantuinya hingga kini, dan ia hanya menggunakannya saat pertarungan karena dalam situasi berbahaya kemampuan itu aktif secara otomatis, sehingga membuatnya merasa tidak berdaya. Oscar kemudian mengatakan tidak ada yang menyedihkan tentang itu karena banyak penyihir menghadapi masalah serupa. Tetapi solusi paling sederhana adalah ia belajar mengendalikan mananya dengan cara yang tidak terlalu membebani kemampuannya. Frank bertanya apa yang terus digambar anak itu di lantai dan apakah ia berpikir untuk membuat perjanjian dengan setan. Menyangkalnya, Oscar mengatakan bahwa sebenarnya ia memanggil roh angin untuk dipindahkan ke tubuh pemuda itu. Setelah beberapa waktu kita melihat bahwa Frank setuju dan sekarang berteriak memanggil roh angin. Namun tidak terjadi apa-apa. Tokoh utama mengatakan kemampuan pemuda itu untuk berhubungan dengan roh sangat lemah. Tukang sihir itu kemudian mengatakan dia merasakan sedikit angin, tetapi Oscar mengklaim itu hanya angin biasa. Tukang sihir itu menyuruh anak muda itu untuk tidak kecewa karena hanya sedikit manusia yang memiliki kemampuan spiritual. Frank yang putus asa bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang jika dia bahkan tidak bisa memanggil roh. Tokoh utama kemudian mengatakan ada cara lain. Sebuah upacara pemanggilan roh yang dia pelajari saat mengunjungi kerajaan elf di kehidupan sebelumnya. Dia meminta pemuda itu untuk menyingkir karena dia akan mencoba. Berdiri di tengah lingkaran, tokoh utama menyatakan bahwa Raja Roh akan mengingatnya. Kami menemukan bahwa dahulu kala ritual itu tidak dilakukan di ruang latihan, tetapi di depan pohon terbesar di dunia. Saat memanggil roh itu, badai angin mulai terbentuk memaksa Frank untuk melindungi wajahnya dengan lengannya. Tiba-tiba roh angin muncul dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 27 tahun Oscar memanggilnya. Langsung ke intinya, anak laki-laki itu mengatakan dia ingin membuat perjanjian dan bertanya apakah entitas itu membutuhkan sesuatu. Namun, pria itu mengatakan tidak perlu formalitas seperti itu. Kemudian bertanya apakah anak laki-laki itu akan menjalin persahabatan dengan roh tingkat tertinggi, Celestine. Tokoh utama menolaknya dan mengatakan seharusnya dia menjelaskan situasi sebelumnya karena bukan dia yang membutuhkan bantuan roh, melainkan pemuda di belakangnya. Keesokan harinya di aula duel, Frank bertanya apakah wakil kepala menara tidur nyenyak. Ia menjawab iya dan setuju dengan perjanjian karena penemu ramuan itu sangat keras kepala. Maju selangkah, Leslie Morgan memperkenalkan dirinya sebagai ksatria tingkat 5. Tokoh utama melakukan hal yang sama dan mereka berjabat tangan. Menjelaskan duel tersebut, Grant menyatakan bahwa kedua pemuda itu harus berusaha mengambil kalung masing-masing, tetapi jika 5 menit berlalu dan tidak ada yang menang, maka dianggap anak buahnya yang kalah. Sambil memegang kalung, Oscar mengatakan dia siap, tetapi dia bukan yang akan bertarung. Frank akhirnya tiba di aula, membuat Grant cukup bingung. Oscar menjelaskan bahwa pemuda itu memintanya untuk menunjukkan kemampuannya, dan dia akan melakukannya melalui apa yang telah diajarkannya pada pemuda berambut biru itu. Karena tak ada jalan keluar, saudara laki-laki Frank mengatakan itu kesalahannya karena tidak menentukan bahwa Oscar harus bertarung secara langsung, tetapi dia tidak akan mudah dikalahkan. Tokoh utama kemudian mengatakan tidak apa-apa, toh seorang penyihir level 4 akan lebih baik daripada penyihir level 2. Grant terkejut dan bertanya bagaimana saudaranya naik level dalam 1 hari, tetapi pemuda itu menyatakan bahwa itu bagian dari kemampuannya. Kesal, putra tertua dari keluarga terhormat itu memerintahkan kesatrianya untuk memberikan seluruh kemampuannya sementara Oscar berkata pada Frank untuk tidak takut dan untuk hanya melakukan apa yang dipelajarinya sehari sebelumnya. Sambil melirik ke samping,
Pemuda itu berkata ia mengerti dan akan kembali dengan kemenangan. Melihat anak muda itu mendekat, ksatria itu berkata sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Tanpa ragu Grant memulai duel. Kita melihat pemuda berambut biru itu memutuskan untuk menyerang duluan, menghadapi Leslie yang memegang pedangnya dengan erat. Dalam pikirannya, Frank bertanya-tanya bagaimana orang itu memiliki kekuatan sebesar itu bahkan tanpa menggunakan kemampuan pedang Kai, tetapi sekarang ia tidak bisa menyerah meskipun ketakutan luar biasa. Oscar merasa gugup melihat reaksi awal muridnya dan teringat ketika ia menyatakan bahwa ia membutuhkan anak itu dan akan membuat Menara Putih terkenal kembali, dan juga ketika pemuda itu menyelamatkan Ivan. Kita melihat Frank memutuskan untuk menggunakan sihir bilah anginnya, berpikir dalam hati bahwa untuk pertama kalinya seseorang mengatakan membutuhkannya, jadi ia harus memenuhi harapan yang dibebankan padanya. Sambil bertahan dari serangan, Leslie berpikir dalam hati bahwa anak itu telah meningkat, bertanya-tanya apakah ini rasanya menghadapi teknik pengendalian pedang yang pernah digunakan oleh bangsa Timur, lalu menyimpulkan segera setelahnya bahwa sudah waktunya untuk berhenti hanya mengamati. Melihat kesatria itu menyerangnya, Frank bertanya-tanya bagaimana ia akan memblokir serangan itu, lalu memilih untuk mengangkat sebuah tangan yang terbuat dari angin. Grant terkejut dan bertanya apakah Oscar menggunakan metode terlarang untuk membuat anak itu tumbuh secepat itu, tetapi anak itu berkata bahwa menggunakan metode yang sangat aman dan solid. Kita kembali ke pertempuran di mana Leslie menyatakan bahwa Frank tidak cocok dengan gaya battle mage sehingga saatnya akan tiba ketika terluka akan menjadi kelegaan karena akan memungkinkannya untuk tetap di organisasi dan tidak akan pernah lagi ditelan oleh sihirnya sendiri. Tiba-tiba Oscar mengatakan semuanya telah berakhir membuat Grant melotot tak mengerti apapun. Pria itu bertanya-tanya mengapa protagonis tersenyum. Kita kembali ke malam sebelumnya ketika transplantasi roh baru saja berakhir dan Frank terbaring di lantai. Oscar berkata bocah itu perlu sepenuhnya mengatasi traumanya untuk menggunakan kemampuannya dengan bebas, tetapi masih mungkin untuk menang jika dia menggunakan 100% kekuatan Dewa Angin. Karena mengubah tubuh menjadi angin bukanlah satu-satunya kemampuan Dewa Angin, anak kita menggambar di papan tulis bahwa ini adalah bagian sebenarnya dari kekuatan super yang disebut unifikasi, yang memungkinkan apapun yang menyentuh tubuh anak itu untuk berputar, sesuatu yang harus disembunyikannya sampai akhir pertempuran karena menang saat semuanya tampak hilang lebih mengasyikkan. Kita lihat ketika Frank melewati Leslie, ia berhasil menggunakan trik itu dan merebut kalung itu, yang membuat malam itu terkejut. Frank menatap kalung dengan liontin merah itu, juga tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Sambil mengangkat tangannya, ia berseru bahwa ia akhirnya mengerti. Grant berpikir dalam hati bahwa itu tidak mungkin, anak itu berhasil. Untuk menggunakan Dewa Angin yang tertawa, Hamil mengatakan pertandingan sudah berakhir dan bertanya apakah pria itu setuju dengan hasilnya. Oscar hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada temannya yang jauh lebih kuat hanya dalam 1 hari. Mengingat itu membuat putra tertua dari keluarga yang serius itu merenung dan ia mengakui kekalahannya tak lama kemudian. Yang lebih tua mengatakan sayang sekali bocah itu datang jauh-jauh hanya untuk pergi begitu cepat, tetapi Grant hanya meminta orang tua itu untuk menjaga adiknya dengan baik. Melihat Frank, ia mengatakan bocah itu telah sedikit tumbuh. Pemuda itu pura-pura tidak mendengar dan yang lain menyuruhnya untuk melupakannya. Semua orang menyaksikan keduanya berjalan pergi. Melihat muridnya, Oscar berkata bocah itu memang lucu karena pura-pura tidak mendengar pujian itu. Keesokan harinya kami melihat Frank terkejut di pintu ruangan latihan yang lebih mirip pintu penjara. Tokoh utama mengatakan bahwa dulu sekali tempat itu memang seperti penjara. Pemuda berambut biru itu tidak mengerti lalu bertanya mengapa ia harus latihan terisolasi. Oscar kemudian berkata itu rekomendasi dari Hamil. Jadi pemuda itu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap semua yang dipelajarinya dan berhenti bertingkah seperti bayi karena ia tidak akan mati. Dengan berlinang air mata, Frank bertanya apakah Oscar yakin. Tokoh utama menjawab ya dan mengucapkan selamat tinggal, menutup pintu segera setelahnya sambil meminta maaf dalam hati karena dialah yang meminta tes itu. Kita dibawa ke malam setelah duel, ketika tokoh utama meminta sang tetua untuk menempatkan pemuda itu dalam pelatihan isolasi selama 30 hari. Tersenyum, sang tetua setuju karena mereka akan membutuhkan pemuda itu dalam waktu sebulan. Seperti yang dinyatakan perusahaan keluarga Frank, perusahaan itu akan menawarkan seluruh jaringan distribusinya secara gratis mulai saat itu. Dalam pikirannya, tokoh utama menyatakan bahwa perusahaan perlu menyelesaikan perhitungan dengan cepat, lalu berkata keras bahwa ini benar-benar kabar baik.
Hamil kemudian mengungkapkan bahwa ia memiliki permintaan, ia ingin tokoh utama memberikan kuliah. Oscar mengatakan itu bukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan, tetapi ia lebih suka fokus pada departemen ramuan untuk saat ini. Jadi, ia ingin tahu apakah ada alasan khusus mengapa para penyihir menara perlu menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Tetua itu berkata bocah itu sangat cepat mengerti dan bertanya apakah ia pernah mendengar tentang ksatria penyihir. Kita mengetahui bahwa itu adalah hari ketika semua penyihir dari setiap menara berkumpul untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mereka secara harmonis. Namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi dan semua orang akhirnya berkelahi yang menyebabkan pembatalan acara tersebut setelah beberapa tahun. Oscar tertarik dan bertanya apakah Kaisar berencana untuk membawa kembali ksatria penyihir. Hamil membenarkan dan mengatakan detailnya akan diumumkan di tahun baru dan ia khawatir tentang menara hitam yang ingin menjadi satu dari 4 menara sihir utama sehingga membahayakan menara putih. Gugup, sang protagonis mengatakan ia akan memberikan kuliah dengan ekspresi aneh. Setelah percakapan itu kita melihat anak laki-laki itu di kampus, lantai 36 menara sihir, memikirkan apa yang telah didengarnya mengenai menara hitam dan bahwa upacara roh tingkat rendah itu memang sebuah ide cemerlang. Kita kembali ke masa lalu, pada saat Oscar berbicara dengan roh yang sangat marah dengan permintaan itu, saat itulah ia mengungkapkan melalui sihir bahwa ia adalah Oscar Sage. Roh agung itu menyipitkan matanya, lalu melotot ketika sesosok perempuan muncul dan bertanya siapa anak laki-laki itu sehingga membuat Raja Roh memberikan perintah, membungkuk. Roh mengatakan entitas mengizinkannya, tetapi itu bukan kontrak, melainkan hanya pemindahan sederhana. Ia juga mengirimkan pesan untuk Oscar agar tidak melupakan janjinya dalam pikirannya. Sang protagonis berkata ia akan menepati janjinya karena ia berhasil menyelamatkan banyak orang dari Menara Putih berkatnya, jadi ia pasti akan membalas budi dengan lebih banyak lagi. Namun sebelum itu, ia perlu sedikit lebih memperhatikan keluarganya. Terlihat seorang bocah berambut merah gembira melihat wajah familiar lalu bertanya apakah itu kuliah untuk mahasiswa tingkat 3. Seorang wanita muda kemudian berkata mungkin mereka akan diajarkan pelajaran dasar. Gadis lain muncul sambil menyatakan mungkin benar bahwa Menara Putih sekarang memiliki lebih banyak uang dan bahwa ini adalah tempat seminar observasi kekaisaran berlangsung, jadi pembicara pasti orang spesial. Suara kemudian meminta gadis itu untuk tidak membuatnya tertawa. Itu Damin Prot, yang jelas tidak begitu bersemangat dengan kuliah. Gadis berambut pink kemudian mengatakan dia terlalu negatif. Pemuda itu membalas bahwa jika itu kuliah penting, seharusnya sudah disiapkan kelas tingkat tinggi seperti menara-menara lainnya. Jadi jika itu sepenting itu, jenius bangsawan tingkat 2 juga akan ada di sana. Tiba-tiba sebuah suara menyela percakapan. Lalu para siswa terdiam. Masuk ke ruangan. Oscar berkata senang bertemu semua orang dan bahwa mulai saat itu ia akan menjadi guru sihir. Interpretasi ulang. Para siswa tercengang ketika sang protagonis mengatakan ia tahu banyak di antara mereka kecewa dirinya yang menjadi pembicara. Kita menyadari bahwa pemuda itu tepat sasaran saat kita melihat pikiran para siswa yang marah dan kesal. Oscar kemudian mengatakan bahwa mereka bukan lagi siswa akademi yang berada di bawah kendali guru, tetapi ada syaratnya, yaitu setiap orang di sana harus membuktikan kemampuan mereka dengan menunjukkan bahwa mereka tidak perlu belajar dalam waktu 10 menit setelah menyatakan alasan mereka untuk tidak ingin mengikuti kelasnya. Syarat yang sangat sederhana. Seorang siswa bertanya-tanya apakah pemuda itu gila karena ingin menghentikan mereka pergi tanpa mengikuti ujian terlebih dahulu sementara. Siswa lain menunjukkan tanda-tanda marah. Damin menyimpulkan bahwa Oscar pada dasarnya mencoba meyakinkan mereka untuk mengambil kursus ini berdasarkan anggapan bahwa mereka tidak mampu. Sementara itu, tokoh utama berpikir dalam hati bahwa dia sengaja meninggalkan beberapa celah dalam mantra, tetapi itu tidak berarti akan mudah. Setelah beberapa waktu, terlihat tidak ada yang mendekat. Tiba-tiba, anak laki-laki berambut pirang berteriak dari belakang ruangan bahwa dia berhasil. Yang mengejutkan tokoh utama kita karena pemuda itu terdaftar sebagai penyihir tingkat pemula. Meski begitu, ia berdiri dan mengucapkan selamat kepada Damin. Siswa lain mulai protes. Tetapi tokoh utama mengatakan ujian telah selesai dan satu-satunya yang lulus adalah si anak berambut pirang. Bocah lelaki itu tersenyum. Bocah itu berkata bahwa jika begitu, ia tidak perlu mengikuti kelas itu dan Oscar mengiyakannya. Namun, kita melihat Dimian menjadi penasaran tentang apa yang akan diajarkan dalam pelajaran selanjutnya. Duduk kembali, tokoh utama berkata ia akan memberi pemuda itu hadiah karena menjadi satu-satunya yang lulus.
lalu bertanya mantra apa yang paling ia sukai. Tanpa ragu, Dimian menyebutkan pemotong angin-nya. Oscar kemudian memintanya untuk mempraktekkannya. Setelah melakukan apa yang diminta, bocah berambut pirang itu bertanya apakah itu sudah cukup. Tersenyum, bocah kita berkata itu keren, tetapi ia akan mengajarkan pemotong angin, yang sebenarnya karena menurut standarnya, eksekusi itu paling banter versi yang sangat buruk. Ada dua masalah utama, Dimian. Oscar terkejut ketika salah satu bilah pedangnya dihentikan hanya dengan satu tangan. Kemudian Oscar berkata bahwa mantra itu bukan terbuat dari angin dan ingin tahu apa yang anak itu pikirkan tentang angin. Malu, penyihir itu mengatakan angin adalah udara yang bergerak. Sang protagonis membantah, menjelaskan bahwa udara hanya angin jika bergerak dan mengalir terus-menerus. Jadi, apa yang Dimian lakukan bukanlah wind cutter, karena udara yang tidak mengalir cepat kehilangan bentuknya, seperti halnya sihir menara putih yang menyebabkan bilah itu hancur selamanya. Menanggapi masalah kedua, Oscar berkata akan lebih berguna jika anak itu mengurangi jumlah mana yang digunakan untuk memancarkan mantra, mengungkapkan bahwa seseorang dapat belajar banyak tentang seseorang hanya dari cara mereka menggunakan sihir, termasuk pengalaman masa lalu mereka. Misalnya, jika Dimian berasal dari keluarga bangsawan, ia pasti pernah melihat sihir mereka sejak kecil dan mulai menirunya meskipun belum memiliki kemampuan yang cukup. Hal ini menyebabkan ia menggunakan lebih banyak mana daripada yang dibutuhkan untuk sihir, pemotong angin, kebiasaan yang melekat padanya hingga kini. Sayang sekali, sekarang ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut, tetapi ia tidak mau mengikuti kelas. 3 minggu kemudian, pemuda itu tampaknya berubah pikiran karena ia kembali ke tempat duduknya. Kita mendengar seseorang membicarakan desas-desus tertentu yang mengatakan bahwa Oscar adalah instruktur bintang, sangat membantu bahkan untuk penyihir tingkat 4 dan 5 meskipun awalnya ia mengajar penyihir tingkat rendah. Seorang anak laki-laki bertanya apakah ia juga harus ikut kelas, sementara yang lain mengatakan bahwa ia hanya menunggu pertanyaan itu karena mereka perlu mengantre lebih awal untuk masuk. Setelah percakapan itu, beberapa penyihir berdiri, dan di dalam kelas terlihat sesi tersebut penuh, termasuk Maxim yang duduk di kursi belakang. Oscar tiba dan menyapa semua orang, mengungkapkan bahwa mantra untuk kelas hari ini sangat penting, jadi menyenangkan melihat ruangan penuh karena ia akan mengajarkan mantra yang diyakini para penyihir sebagai yang terpenting, yaitu mantra angin. Mendengar itu, antusiasme murid-murid menurun karena mantra tersebut adalah yang paling dasar, bahkan bisa dipelajari oleh mereka yang bukan anggota Menara Putih. Maxim mengangkat tangannya dan bertanya apakah Oscar serius ingin mengajarkan itu bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak orang dengan berani. Sang protagonis meminta sang penatua untuk menunjukkan mantra itu dengan cepat. Pria itu menurut dan memanggil hembusan angin yang mengacak-acak rambut semua orang. Setelah berterima kasih, anak laki-laki itu memanggil Amy, lalu meminta gadis itu untuk melakukan mantra yang sama. Meskipun tidak mengerti mengapa ia dipilih, gadis itu melancarkan mantra yang mengenai wajah anak laki-laki itu dengan lembut dan hangat. Oscar kemudian bertanya apakah ada di sana yang tahu perbedaan antara kedua mantra tersebut, mendorong beberapa siswa untuk memberikan tebakan mereka. Namun, yang menjawab dengan benar adalah Veronica, yang duduk tenang di belakang dan angkat bicara. Dengan sangat lembut, tokoh utama membenarkan bahwa seperti yang dikatakan gadis itu, perbedaan mantra terletak pada temperamen mana meskipun proses pembentukan dan pelepasan sihirnya sama, yang satu hangat dan yang lain lembut, artinya bukan angin yang sama. Sambil mengambil sepotong kapur, tokoh utama bertanya siapa di sana yang mengerti apa itu temperamen mana. Ia menyatakan bahwa untuk memahami konsep tersebut, perlu mempelajari akar menara putih, dengan kata lain, keseimbangan yang juga mewakili menara biru, tidak seperti menara merah dan menara emas yang kuat dan cepat, dan karenanya tidak harmonis. Namun, ada kondisi yang membedakan menara putih dari menara biru seperti misalnya kondisi yang dibutuhkan agar air mendidih yang cukup sederhana. Tetapi yang lebih sederhana lagi adalah menghasilkan angin hangat yang lebih mudah berbaur dengan lingkungan dan berubah seperti bunglon. Tiba-tiba semua murid mulai merasa kedinginan. Oscar kemudian berkata bahwa angin lebih bebas daripada elemen manapun, mampu menciptakan kekuatan sekuat api menara merah, secepat kilat menara emas, atau memiliki wujud sebebas air menara biru. Karena itu hanya angin yang dapat selaras dengan apapun di dunia, yang berarti para penyihir menara putih harus selalu memperhatikan sifat